Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini untuk kesempatan waktu yang Tuhan boleh berikan bagi kami dalam webinar kami pada malam hari ini. Berkati setiap narasumber kami yang akan menyampaikan setiap materi. Juga kami berdoa untuk situasi di mana kami mengikuti akan acara ini. Tuhan tolong supaya tidak ada satupun yang menghalangi, baik itu masalah signal ataupun elektrik, lampu. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan menyertai, supaya kami dapat mengikuti acara ini dengan baik. Dr. Doni Triagung Atmajaya. Beliau adalah seorang dokter dan juga yang saya sebut dokter digital karena beliau ini pembicara lokal, nasional, bahkan internasional karena sudah mulai digital kan. Beliau pembicara dan dokter sebuah perusahaan nasional bahkan multinasional, bicara di televisi nasional juga dan lain sebagainya, cukup berpengalaman. Saya sangat mengenal dekat beliau. Dan beliau adalah lulusan dari UGM. Dan berikut sahabat lama saya, mentor saya, Dr. Insinyur Jarod Wijanarko, MPD. Selamat malam, Bapak Jarod. Malam. Dahsyat, tetap sehat, luar biasa, panjang umur. Amin. Iya, keluarga, kenapa saya minta Pak Jarod berbicara secara khusus, karena saya melihat bukti ya, sejak anak-anaknya masih kecil sampai sekarang sukses semuanya, pernikahannya tidak ada masalah dan lain sebagainya. Saya pernah nginap di rumahnya dan luar biasa ada contoh-contoh konkret dari bagaimana hubungan pernikahan. Hari ini kita membahas tentang seks sehat, nikmat, dan alkitabiah. Ada yang nikmat tapi tidak alkitabiah. Yang alkitabiah bagaimana dan yang tidak bagaimana. Kenapa kita mengundang Dr. Doni? Karena seiring dengan maraknya iklan-iklan ya, pembesar penis lah, tahan lama lah, dan seterusnya, sehingga itu menciptakan Internetnya Pak Heri putus atau low. Kalau internetnya low bisa di off video, mungkin suaranya tok saja lebih Pak, baik. Sementara saya juga lagi restart lagi HP saya. Ya, halo. Iya, bisa ya. Nah, Ya. Dok, ini sekarang ini kan marak dengan namanya obat kuat lah, pembesar penis lah, seolah-olah kebahagiaan itu hanya seujung penis. Dari ukuran. Ya. Dari ukuran. Bahkan saya pun pernah lihat ukuran penis itu lebih besar dari ketimun. Dan seolah-olah wanita-wanita itu terpesona. Ditinjau dari sisi medis, bagaimana menurut dokter? Ya, saya kira pola pikir di mana lebih besar, lebih nikmat atau lebih baik itu adalah memang pola pikir yang mendasar dari setiap pria. Ya, kalau kita lihat secara psikologis ya, pria itu makhluk yang berpikir kuantitatif. Jadi sesuatu yang sifatnya besar, panjang, banyak, luas, lebar itu dianggap suatu hal yang bagus. Sementara perempuan itu makhluk hidup yang berpikir pola pikirnya kualitatif, beda dengan pria. Nah, dan celakanya pola pikir kuantitatif tadi diterapkan dalam masalah alat vital juga. Nah, ini yang jadi masalah, ya kan? Jadi banyak berpikir kalau dia ingin memuaskan pasangannya, dia harus punya alat vital yang besar, panjang, keras dan lain sebagainya. Padahal faktanya kita harus belajar anatomi dulu untuk tahu apakah benar alat vital yang besar dan panjang bisa memuaskan pasangan kita atau justru malah menyakiti mereka, tapi mereka nggak berani bilang sebenarnya. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama ya. Nah, tidak berani bilang, tapi iklan yang bilang terus ya. Iya, ini karena mereka memakai tolak ukurnya adalah film porno atau film biru. Ya kalau di film biru kan pasti yang besar-besar yang dipakai kan. Dan mereka berpikir asumsi kalau besar pasti nikmat karena dilihat film orangnya pemeran wanitanya tampak menikmati. Padahal sebenarnya mereka hanya acting saja, nggak seperti itu. Ya, sekarang kita bicara anatominya. Ya, anatominya ya. Jadi, mohon maaf saya akan tunjukkan gambar ya. Ya, jadi kita mempelajari anatomi dari genitalia eksterna wanita atau kemaluan wanita, ya supaya kita lebih tahu, ya. Ya, maaf ya. Nah, oke.
Oke, ya. Oke, ini bisa kelihatan nggak ya? Udah kelihatan ya. Oke, jadi begini. Agak kelihatan, soalnya mantul ya. Oke, saya ngomong aja. Jadi begini. Ya. Kita bicara secara ilmiahnya. Jadi bagian paling peka, paling sensitif dari genitalia wanita atau kemaluan wanita adalah klitoris. Ya kan? Klitoris itu adalah bagian yang paling peka karena bagian paling banyak akiran saraf bebas atau reseptor taktil. Dan klitoris ini letaknya di luar vagina, bukan di dalam vagina. Klitoris ya, di luar vagina, di atasnya vagina. Jadi klitoris, uretra, ya saluran pembuangan air kecil, baru vagina di paling bawah. Jadi logikanya kita punya penis sepanjang apapun nggak akan kena di klitoris karena ketika kita bersenggama itu penis masuknya dalam vagina. Betul kan? Ya halo, ya halo. Ya, iya. Diterima terus, ya. Terus. Ya, terus. Ya, jadi intinya tadi punya alat kelihatan sebesar apa, sepanjang apapun itu tidak akan mengenai klitoris karena ketika bersenggama itu penis masuk dalam vagina, bukan tidak akan kena di klitoris. Jadi jauh jaraknya. Ya. Nah, kemudian juga kalau kita berpikir begini, kita umpamakan berhubungan seks itu ibarat kita korek-korek telinga lah. Korek-korek telinga paling enak pakai kelingking atau pakai ibu jari. Ya kan? Tidak mungkin pakai jempol kaki ya, Dok. Ya, pasti enaknya Bena pakai kelingking kan? Ya. Karena diameternya pas. Diameter kelingking dengan diameter lubang telinga itu pas. Jadi itu mematahkan pendapat bahwa lebih besar lebih nikmat. Itu salah besar. Ya, apakah itu mitos, Dok? Bukan, ya itu mitos. Tadi saya pakai analogi kita mengorek telinga atau mengorek lubang hidung kita. Lebih enak pakai kelingking, bukan ibu jari. Kalau memang lebih besar lebih nikmat, kenapa nggak pakai ibu jari aja? Logikanya kan seperti itu, ya kan? Jadi ini makanya malah pakai bulu, Dok. Nah, jadi dan gini, ada satu artikel yang saya baca ini bagus sekali ya. Dia katakan begini bahwa banyak pria rancu ya, mereka bingung. Ini apakah mereka tuh memuaskan pasangannya atau memuaskan egonya? Nah, ini yang perlu dipertanyakan pada diri Anda. Karena ada suatu survei yang saya pernah baca, 80% wanita itu tidak mempermasalahkan ukuran pasangan. Tidak mempermasalahkan ukuran pasangan. Yang lebih lucunya lagi, yang 20%-nya merasa punya pasangannya terlalu besar. Jadi yang minta punya pasangannya lebih besar tuh nggak ada sebenarnya. Tapi kitanya aja nggak pede gitu loh. Pengen, kalau lebih gede baru lebih jantan, lebih maco. Ya, ini pola pikir yang sangat salah. Karena tadi pola pikir yang kuantitatif tadi. Ini yang salah ya. Dan fakta medis berikutnya, bagian paling sensitif dari vagina itu hanya sepertiga bagian luarnya saja, sepertiga bagian distalnya saja. Ya, mungkin Pak Heri atau teman-teman sini pernah dengar namanya G-spot atau Gravenberg spot ya. Itu letaknya hanya, ya, halo, didengar ya, halo? Ya, terus Dok. Ya, itu letaknya hanya 5-8 cm dari lubang vagina. 5-8 cm dari lubang vagina. Dan satu hal yang saya pelajari, itu namanya vagina, semakin ke dalam, itu jumlah reseptornya justru semakin sedikit. Jadi malah makin nggak kerasa. Jadi logikanya buat apa kita punya penis panjang-panjang? Loh, yang paling sensitif ada di luar. Tadi saya katakan jaraknya, bagian paling peka dari vagina yang namanya G-spot itu jaraknya hanya 5 cm sampai 8 cm dari lubang vagina. Jadi teorinya penis panjang 5-8 cm sudah cukup untuk menstimulasi dari vagina seorang perempuan tadi. Nggak perlu panjang. Berapa senti, Dok? Ulangi, Dok. 5-8 cm dari lubang vagina. Itu G-spot. Ya. Nah, G-spot ini memang ada para ahli yang masih pro kontra. Ada yang bilang nggak ada yang bilang ada ya. Ada saya pernah baca artikel katanya sekian persen wanita ketika dilakukan USG itu terdeteksi ada suatu penonjolan di bagian dinding anterior vagina bagian bawah, bagian distalnya tadi. Dan itu sangat sensitif. Dan itu dikatakan sebagai G-spot. Tapi ada juga bilang perempuan ada yang nggak seperti itu. Tapi intinya bahwa G-spot ini memang ada yang mengakui, ada yang tidak mengakui. Tapi intinya saya katakan bahwa ya halo. Ya, terus Dok. Ya, intinya saya mau katakan tadi kalau kita ingin memuaskan pasangan kita, pahami dulu anatominya. Jangan langsung besar, panjang, pasti nikmat. No, that's not what she needs. Itu bukan yang dia butuhkan. Ya, saya katakan lebih besar itu barangkali bukan lebih nikmat, tapi justru lebih sakit. Sama kalau lubang hidung Anda dicocok pakai jempol, apa nggak sakit? Sama Anda kalau pakai jempol, enggak akan sakit juga kan? Ya sama. Itu vagina pun juga seperti itu. Kemudian kalau lebih panjang, lebih nikmat, belum tentu. Loh, lokasi paling sensitifnya ada di bagian luar, bukan bagian dalam.
Ya, saya cerita waktu saya koas ya, waktu saya koas di bagian obskin ya, obstetri dan ginekologi. Ada saya melihat dokter spesialis melakukan pemasangan itu spiral itu namanya ya spiral IUD sorry saya lupa IUD ya. Nah, ketika memasang IUD tadi, si dokter kandungan tadi dia menjepit porsio uteri. Porsio itu maaf saya nggak ada gambarnya. Porsio itu moncongnya rahim kalau lihat dari samping ya, bagian yang menonjol dari rahim yang menonjol ke vagina. Itu kalau kita lihat pakai spekulum dia menonjol itu porsio. Dan dijepit itu tanpa dianestesi Pak Eri. Ya, jadi sampai loh dok nggak sakit, nggak di situ kok nggak ada sarafnya loh. Nah di situ terjawab kan. Jadi saya katakan di awal bahwa semakin ke dalam justru reseptor saraf atau reseptor taktil atau akiran saraf bebas dari vagina justru jumlahnya semakin sedikit. Jadi nggak logis, lebih panjang, lebih nikmat itu tidak sesuai dengan kenyataan anatomis dari kemaluan wanita. Seperti itu. Ya. Baik dok, pertanyaan saya. Tetapi memperbesar alat kelamin itu bisa ya dok ya? Pertanyaannya itu, pertama apakah bisa diperbesar? Lalu secara medis bagaimana? Baik atau buruk? Di luar penjelasan dokter yang tadi. Bagi pria, dok, jadi, maksud saya. Penis enlargement atau mungkin lebih tepatnya penis augmentation ya. Jadi sekarang kita nggak pakai istilah pembesaran penis. Bukan penis enlargement, tapi kita pakai penis augmentation. Sama seperti breast. Dulu kita bilang breast enlargement, pembesaran payudara. Sekarang kita pakai breast augmentation. Jadi secara kosmetik kita perbaiki. Ya. Jadi penis enlargement itu biasanya dilakukan pada pria yang mengalami kelainan anatomis. Misalnya orang dengan micropenis. Ya, micropenis itu ukuran pria yang ukuran penisnya sangat kecil sekali. Ya, kecilnya seperti apa? Nah, saya akan tunjukkan di gambar. Ya, mudah-mudahan ini bisa kelihatan. Ya, jadi ya ini download ya. Ya, ini seperti ini. Nah, bisa dilihat ini gambarnya? Ya, bisa dilihat. Nah, ini. Ini micropenis, penis yang sangat kecil. Lihat, glans-nya langsung nempel di kulit. Nah, kalau laki-laki seperti ini wajib ditolong, kasihan. Kalau nggak gitu, dia nggak bisa senggama ini. Ya, bisa kelihatan ya? Ya, bisa kelihatan. Nah, itu micropenis. Itu penderitaan ya? Penderitaan. Dan otomatis mereka nggak bisa ereksi karena saking tidak bisa mencapai ereksi yang memuaskan untuk melakukan penetrasi, ya nggak bisa karena terlalu pendek tadi itu dilakukan rekonstruksi penis tadi atau pada mereka yang mengalami penyakit namanya maaf ya, saya nggak gambar penyakit kelainan anatomis yang namanya Peyronie's disease, ya jadi Peyronie's disease itu kelainan kurvatura pada penis di mana penis bentuknya melengkung ke atas atau ya ke atas biasanya, ya dan pada pasien dengan Peyronie's disease ini dia biasanya perlu operasi karena dia kalau ereksi sakit penisnya tadi. Ya, jadi ada indikasinya. Jadi pembesaran penis itu satu tindakan medis yang diberikan atas dasar indikasi yang kuat. Bukan sembarangan orang bisa dilakukan. Kenapa? Karena efek sampingnya juga banyak. Ya, efek sampingnya banyak, risiko terbentuk jaringan parut, risiko infeksi, anomaly nekrosis, penisnya nggak bisa dipakai sama sekali karena infeksi, karena jaringan jadi mati. Jadi banyak risikonya. Jadi memperbesar penis itu secara medis ya, secara surgery, secara operasi itu suatu tindakan medis yang sangat-sangat sulit. Ya, jauh lebih mudah memperbesar payudara. Ya, memperbesar payudara. Kenapa? Karena payudara itu cuma kelenjar aja. Mau gedean tinggal tambah itu bantalan siklon sudah, dia nonjol sudah selesai. Ya, si perempuan masih bisa menyusui, masih bisa merasakan reseptornya, bisa kan cuma diganjel aja. Tapi penis nggak begitu ceritanya. Ya, kenapa? Karena penis ini jaringan erektil. Jaringan erektil jaringan yang mengembang ketika terisi oleh darah. Dan ketika darah tadi keluar, dia akan mengempes lagi, bisa mengembang dan mengempis. Dan itu belum ada teknologi yang bisa meniru itu. Ya. Dan ingat bahwa kalau kita lihat secara logika ya, ini saya umpamakan tangan saya ini penis ya. Ini misalnya pendek, mau saya panjangin, ya. Berarti kan saya mesti potong sini, saya tambah jaringan baru, lalu saya sambung kepalanya tadi, kepala penisnya maksud saya, glans penisnya. Nah, maksudnya glans penis ini pusat saraf penis. Gimana nyambungnya? Ini dipotong, disambung, itu nggak semudah kabel disolder lalu nyambung lagi, nggak seperti itu. Nggak seperti itu, sangat susah. Lah, kalau payudara gedein gampang, belah, masin itu jahit lagi sudah nonjol, nggak ada masalah. Dan payudara tidak mengembang dan mengempis. Nah, itu. Jadi penis ini mahakarya Tuhan, jadi harus kita jaga baik-baik. Dan terimalah ya. Ya, baik, terima kasih. Ya. Oke, baik dokter, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan saudara sekalian kalau ada yang mau bertanya boleh langsung tanya
apakah dari sisi medis. Dan sekarang kepada Bapak Jarod, silakan Pak Jarod menanggapi hal tersebut. Ditinjau dari sudut pandang Anda sebagai seorang konselor yang berpengalaman, juga secara Alkitabnya bagaimana Pak Jarod? Iya, selamat malam semuanya. Ya, nanti kan setiap peserta itu bakal mendapat buku dari saya mengenai seks dan selingkuh. Makanya saya tidak banyak presentasi. Toh nanti semuanya akan ada di buku yang didapatkan. Ya, jadi saya akan lebih banyak kita berbincang-bincang. Nah, mengenai seks yang benar dan nikmat. Nah, kalau bicara yang benar, maka yang benar itu Alkitab kan mengajarkan bagaimana Tuhan menciptakan Adam, Hawa, lalu memberkati. Lalu setelah memberkati, ya Tuhan memerintahkan kepada mereka beranak cuculah. Jadi urutannya itu jelas banget. Lalu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah. Nah, untuk beranak itu kan pasti harus ada aktivitas seksual. Maka seks itu sebenarnya secara peruntukan untuk menghasilkan anak. Ya. Makanya juga Maleakhi pasal 2 ayat 13-14. Yang di situ juga berbicara mengenai aku membenci perceraian. Lalu apa yang dikehendaki dari kesatuan ilahi ini? Apa yang dikehendaki dari kesatuan ini? Keturunan ilahi. Jadi perintah beranak cucu, ada keturunan ilahi disebut, itu adalah ketika orang menikah untuk hal itu diantaranya. Itu namanya produksi, tapi juga prokreasi, ya, prokreasi dan produksi. Nah, atau prokreasi dan rekreasi, ya, prokreasi itu produksi dan rekreasi. Nah, rekreasi itu dibuktikan dengan secara tadi Pak Dokter ceritakan ada klitoris gitu ya, yang nggak ada hubungannya dengan produksi sebenarnya, tapi berhubungan dengan kepuasan. Sel telur, nah, itu hubungannya sama produksi. Ketika menopause, sel telurnya berhenti, tapi klitoris masih berfungsi. Masih, kalau dia cinta suami, nggak kecewa, nggak kepahitan, hormon estrogen dan testosteron dan progesteron untuk wanita, kalau laki-laki testosteron masih diproduksi dan masih ada libido. Maka jelas sebenarnya seks itu ada fungsi produksi dan rekreasi. Nah, untuk kedua fungsi itu, maka Alkitab kitab Kejadian berkata, lalu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Pak Jarod, maaf Pak Jarod. Ya. Halo Pak Jarod. Ya. Suara Bapak terdengar kecil katanya dari salah satu peserta. Kalau dari saya udah cukup. Berarti yang peserta yang kecil tadi minta di dari saya malah keras sekali, Pak. Oh ya itu. Ya, jadi oke. Kalau gitu Pak Yunus Ruben, mic Bapak. Yang peserta itu inputnya digedein sendiri ya, karena di sini sudah maksimal. Di saya ada indikatornya bahwa itu full. Betul. Okay. Maka yang lain pasti nggak masalah. Oke. Jadi kembali seks itu yang benar, firman Tuhan ajarkan, Tuhan memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Jadi, maka seks itu setelah pemberkatan. Ya, seks itu setelah pemberkatan. Itu yang benar. Nah, sekarang nikmatnya. Supaya seks itu sebagai rekreasi dan nikmat, tentu kenikmatan itu kalau dua-duanya puas. Nah, kalau laki-laki boleh dikatakan pasti puas. Laki-laki itu pasti ejakulasi. Cuma wanita orgasme apa tidak, nah itu bisa bermasalah. Dan juga banyak wanita juga tidak mengharapkan selalu orgasme. Dalam 10 kali dia bercinta, dia 3-4 kali orgasme, udah dia senang. Nah, sekarang kalau nanti mungkin masalah orgasmenya sendiri, Pak Dokter bisa menjelaskan, tapi sekarang gimana wanita ini bisa nikmat? Kalau dia orgasme, bagaimana bisa orgasme? Kalau dia cinta suami. Nggak ada halangan-halangan psikologis. Kecewa, kepahitan. Kalau kecewa, kepahitan, telur masih diproduksi, belum menopause saja, bercinta juga nggak pengen. Nah, maka sebenarnya keahlian seorang laki-laki itu lebih dibutuhkan bukan keahlian secara teknis bertempurnya, tetapi keahlian membangun relasi. Karena hakikatnya, seks yang benar itu bagian dari relasi. Jadi, seks itu bagian dari hubungan suami istri. Dalam hubungan tadi ada saling menghormati, ada saling menghargai, mendengar, didengar, ada saling percaya, ada kejujuran. Kalau jujur maka saling dipercaya. Nah, ketika saling dipercaya, maka wanita tumbuh cinta, karena wanita untuk terangsang itu butuh cinta. Dan itu baru nikmat. Kalau laki-laki itu nggak perlu cinta.
Laki-laki itu ngelihat tetangga telanjang ya terangsang, ngelihat muridnya telanjang ya terangsang, ngelihat ibu gembala roknya mini ya bisa terangsang, yang dia dengar bukan khotbahnya, dia mendapat karunia penglihatan yang berbeda gitu ya. Jadi laki-laki ini gampang sekali terangsang, dia nggak butuh cinta untuk terangsang. Makanya laki-laki ada yang selingkuh tanpa merasa selingkuh gitu. Saya mencintai istri saya kok, ya saya cuma pengen ya saya salurkan aja, tapi saya nggak ada relasi. Laki-laki itu memang selera seksnya rendah sekali gitu, sebatas kayak lapar ya makan, pengen kencing ya disalurkan. Tapi wanita itu selera seksnya tinggi sekali atau mulia sekali gitu ya. Kalau menurut wanita, ya ini menurut wanita, ya wanita itu berkata, seks itu bagian dari relasi, saling mencintai, saling percaya. Lah nggak percaya kok tiba-tiba minta seks, nggak ada hubungan, nggak mendengar ceritaku, kok ujuk-ujuk minta seks. Kalau saya nggak dihargai, kok ujuk-ujuk minta, tiba-tiba minta. Wah ini nggak ada kualitasnya gitu. Jadi bagi wanita, seks itu mulia, bagian dari relasi. Nah, kalau ini dijelaskan semuanya, laki-lakinya mulai mikir, lah seks kok ribet banget, pakai konsep-konsep segala. Lah ya pengen ya disalurkan. Jadi laki-laki itu memang makhluk sederhana sebenarnya, nggak banyak macam-macam gitu ya. Kebutuhannya cuma 2 macam kalau laki-laki itu, perut sama di bawah perut. Jadi makan sama seks itu udah, laki-laki makan jinak dia udah ya. Aisyah itu dikasih makan itu udah baik hati dia. Diminta asulung aja dikasih. Ya, laki-laki itu sebenarnya makhluk sederhana gitu. Asal dikasih makan aja udah, dia nggak banyak macam-macam. Kalau wanita itu yang makhluk mulia, ya kalau istilah laki-laki makhluk ribet gitu ya, pengen diperhatikan, pengen dipuji, pengen dimengertinya pun agaknya susah banget. Nah itu juga bagian seks dari wanita tuh begitu. Nah sekarang menikah itu kan nggak laki-laki sama laki-laki. Kalau menikah itu laki-laki sama laki-laki, ya mungkin butuh salurkan gitu kan. Kan nggak benar juga laki-laki sama laki-laki. Benar dan nikmat. Benar itu laki bersama perempuan. Dan ini bukan apa sih maksud Tuhan bikin pria wanita berbeda sampai seksnya pun ribet. Untuk kedewasaan, untuk penguasaan diri, untuk kita bertumbuh, bukan hanya seperti binatang. Kalau binatang itu nggak ada pacaran, ngobrol dulu nggak ada. Ayam jantan itu lihat ayam betina dikejar, kawin, kejar lagi, kawin gitu kan. Nah kita kan bukan ayam saudara ya, kita ini manusia. Jadi memang seksnya berbeda. Perbedaan manusia dengan ada pertanyaan Pak Jarod, terutama di dalam relasinya. Makanya yang saya tekankan di sini adalah bangun relasi suami istri supaya nikmat. Ya, kalau benarnya cukup singkat yaitu antara suami istri di dalam pernikahan. Nah, nanti dalam tanya jawab saya yakin akan ada hal-hal yang lebih tajam atau memang pengen diketahui ya. Kita lanjut aja di tanya jawab. Oke, makasih. Sudah ada pertanyaan Pak Jarod? Ya. Pertama, tampaknya untuk Pak Jarod terlebih dahulu, baru yang kedua ini kepada Dr. Doni. Jadi pertanyaannya, Pak Jarod terlebih dahulu ya, apakah mungkin manusia akan berkembang kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa? Ya waktu itu kan telanjang aja nggak tahu ya. Terus yang kedua nanti untuk Dr. Doni, saya bacakan setelah Pak Jarod. Yang lain kalau mau bertanya langsung saja, silakan. Silakan Pak Jarod. Ya, sebenarnya itu sih berandai-andai ya, kenyataannya udah jatuh dalam dosa ya. Ya kalau kita berandai-andai kalau nggak jatuh dalam dosa, kenyataannya jatuh. Ini jawabannya nggak akan mempengaruhi keadaan hari ini, nggak akan mempengaruhi keselamatan, perdebatannya nggak akan mempengaruhi kita masuk surga apa tidak gitu ya. Jadi, tapi ini boleh berpikir liar sih, liar secara teologis dalam arti semuanya tafsir karena nggak ada ayatnya. Jadi misalnya, loh, Adam Hawa itu kan punya anak, Kain Habil itu anak yang setelah jatuh dalam dosa, sebelum jatuh dalam dosa kan punya anak. Loh, memangnya ada ayatnya? Ya kalau semuanya ditulis nggak cukup ya, mungkin ada anak tapi nggak ditulis, kan bisa begitu juga. Ya nggak ada ayatnya bukan berarti nggak ada gitu. Tuhan Yesus kan umurnya dari umur 12 lompat langsung 30, nggak ada tuh umur 13 sampai 31, itu ya umur 39. Kok nggak ada? Kan nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya Tuhan Yesus umur 13 sampai 30, tapi bukan berarti nggak ada. Tapi nggak ditulis bahwa Tuhan Yesus misalnya pada tahun itu makan, pergi ke gunung atau apa. Tapi itu terjadi, cuma nggak ditulis. Nah, apakah Adam punya anak apa enggak, kita nggak tahu. Ya, tapi bisa ditafsirkan loh kalau punya. Misalnya, ini tafsiran ya, berbeda sama saya nggak apa-apa. Kejadian pasal 5. Ketika anak-anak Allah melihat bahwa anak manusia itu cantik-cantik, lalu mereka menikah, lalu hasilnya keturunan raksasa. Siapa anak Allah di situ? Ada yang menafsirkan itu malaikat, Pak. Malaikat makhluk roh kok kawin sama manusia.
Ya, itu kan legenda kayak legenda Jawa, legenda India di mana Betara turun lalu kawin dari kayangan, kawin sama manusia, tapi kejadian ada ayat mengenai anak Allah kawin dengan anak-anak manusia. Siapa anak Allah di situ? Nah, ini tafsir, artinya beda pendapat ya boleh, sama nggak apa-apa. Misalnya, oh itu berarti anak Adam sebelum jatuh dalam dosa, misalnya begitu. Kain dan Habil membunuh, lalu dia takut nanti ada yang membunuh dia. Itu takut sama siapa? Ya takut sama manusia lahir, anak Adam sebelum jatuh dalam dosa, misalnya. Adam diciptakan, disuruh beranak pinak, lalu jatuh dalam dosa. Dari Kejadian pasal 2 sampai pasal 3, itu berapa miliar tahun? Ya kita nggak tahu. Yang jelas Adam diciptakan, hidup bersama di Taman Eden, sekian ayat kemudian jatuh dalam dosa, kalau itu 2 miliar tahun pun tidak menyalahi. Karena memang tidak ditulis itu berapa lama waktunya. Jadi kalau ada fosil manusia yang umurnya 1 miliar tahun, menurut saya tidak menentang satu ayat pun juga di Alkitab. Kalau Kain Habil membunuh, lalu dia takut sama orang lain, itu pun juga tidak menentang Alkitab, karena Alkitab memang tidak menceritakan. Jadi sebenarnya kalau misalnya Adam nggak jatuh dalam dosa, apa mereka berkembang biak? Oh pasti, karena perintah berkembang biak sebelum jatuh dalam dosa. Ya, Kejadian pasal 1, beranak cuculah, penuhilah bumi. Jangan-jangan perintah itu sudah dilakukan sebelum jatuh dalam dosa. Nah, kalau yakinnya Pak, kan nggak ada ayatnya. Tahu benar salahnya gimana? Gitu. Pastikan lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan, nanti di sorga kita sama-sama ketemu, kita lanjutkan diskusinya. Ya. Tapi kalau saya masuk surga, kita nggak ketemu lagi. Gitu ya. Jadi, beberapa kita ini saya kalau ditanya, yakin Pak Jarot? Ya tafsir, saya salah pun juga, saya nggak berani berkata yang berbeda dengan saya sesat. Nanti malah saya gara-gara bilang yang berbeda pendapat dengan saya sesat, nggak masuk surga. Saya lebih concern untuk saya bisa masuk surga, nanti di sana saya bisa bertanya, Adam, mana anakmu sebelum jatuh dalam dosa? Kenalin dong. Gitu. Nggak ada Pak Jarot. Oh ya sudah, pengen tahu aja. Waktu seminar kemarin aku ditanyain. Gitu. Oke, saya kembali ke Eri. Nah, sekarang kepada Dr. Doni ini dari Anita. Pak Jarot juga ini. Maaf. Pak Jarot, apakah memakai alat KB? Adakah KB yang Alkitabiah? Karena kami sudah mempunyai 4 orang anak dan sebelumnya memakai KB kalender dan ternyata di luar kontrol. KB IUD diperkenankankah? Gitu. Pak Dokter, nah ini baru Pak Dokter. Pak Dokter, sebaiknya kapan memasang alat KB? Ya. Saya rasa Dokter Doni dulu ya, nanti Pak Jarot ya. Oke. Pak Dokter dulu. Sebaiknya pasang alat KB kapan? Silakan. Ini beliau sudah punya 4 anak, Ibu Anita. Silakan Dokter Doni. Jadi gini, pemilihan metode kontrasepsi itu tergantung dari tujuannya. Ya ada 3 tujuan utama. Pertama untuk menunda kehamilan. Kemudian kedua untuk menjarangkan. Yang ketiga untuk mengakhiri. Nah, jadi sekarang kondisi yang pas tadi kondisinya seperti apa? Dia masih ingin punya anak lagi. Ya, kalau dia masih ingin punya anak lagi, maka saya anjurkan untuk anak udah 4 itu pilihlah teknik menjarangkan. Menjarangkan itu artinya teknik kontrasepsi yang pemakaian jangka panjang. Jadi bisa menjarangkan atau lebih memberikan interval masa kehamilan lebih panjang. Misalnya tadi IUD tadi atau pakai susuk ya. Seperti itu menjarangkan seperti itu ya, IUD dan susuk ya. Nah, kalau sekadar untuk menunda kehamilan kita bisa pakai kondom. Karena kondom sifatnya temporary, kondomnya dilepas kita bisa hamil si perempuan tadi bisa hamil setiap saat. Ini tergantung tujuannya apa. Nah, kalau memang dirasa udah nggak mau nambah anak lagi, maka silakan pilih metode KB yang sifatnya mengakhiri atau terminasi. Yaitu apa? Yaitu kontrasepsi mantap. Ya dengan kalau wanita dilakukan tubektomi, kalau pria dilakukan vasektomi. Jadi saluran telurnya diikat kemudian digunting supaya nggak bisa ovulasi lagi dan nggak bisa terjadi pembuahan. Itu metode KB yang permanen. Ya, jadi kalau udah dilakukan tubektomi itu nggak bisa balik hamil lagi. Sama kayak laki-laki kalau udah dilakukan vasektomi, dia sudah tidak bisa membuahi perempuan lagi. Seperti itu. Ya. Iya. Oke, baik, terima kasih dokter. Dokter Jarot, silakan. Ya. Oke. Ada yang menentang KB gitu ya, nggak setuju Pak Jarot karena Tuhan memerintahkan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Oke, itu perintah disampaikan ribuan tahun yang lalu di mana bumi belum penuh. Sekarang ini, Pak itu di Gunung Tomohon masih sepi Pak, masih longgar banget Pak. Oke, penuh dalam arti
manusia sekarang yang 8,5 miliar ini, itu butuh hutan berapa persen. Jadi penuh itu bukan berarti ketika di mana-mana ada manusia gitu kan. Tapi butuh hutan untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk manusia yang ada. Butuh ikan untuk dimakan, butuh telur untuk dimakan, butuh lahan untuk ditanamin padi. Nah, maka sekarang ini sebenarnya 8,5 miliar ini udah kebanyakan. Idealnya 7 untuk penduduk di bumi ini. Nah, dengan adanya COVID dan lain-lain, pandemi, lalu banyak orang di luar negeri mulai sadar lebih baik 1-2 orang anak, diperkirakan dari 8,5 atau 9 miliar akhir abad ini, abad depan itu diperkirakan, perkiraan analis itu akan turun lagi ke 8. Karena pengendalian KB diperkirakan akan jauh lebih sukses atau dibantu dengan ada aneka bencana dan banyak keputusan orang yang hanya pengen 1 anak atau 2 anak. 2 orang menikah, anaknya 1, maka pasti grafiknya akan turun. Nah, sekarang berbicara perintah Tuhan, beranak cuculah, penuhilah bumi. Maka untuk memenuhi jelas sudah dipenuhi, bahkan sudah kebablasan, sudah kebanyakan. Nah, maka secara teologis sebenarnya KB itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu tidak salah di hadapan Tuhan, karena tujuannya supaya kita bisa melahirkan keturunan yang ilahi. Kan kalau Maleakhi berkata bahwa punya anak itu untuk keturunan yang ilahi. Maka Yahudi sendiri sampai zaman sekarang ini tidak pernah secara total populasi itu luar biasa jumlahnya, karena mereka menekankan keturunan ilahi. Jadi di Amerika, atau Anda tahu Bill Gates, Anda tahu yang punya Microsoft, yang punya Google, yang punya Zoom, itu orang-orang Yahudi semuanya. Mereka jumlahnya sedikit di muka bumi, mereka yang menguasai teknologi, mereka menguasai IT, mereka menguasai perbankan, mereka menguasai bumi. Jadi bukan hanya memenuhi, tapi menguasai bumi. Nah, berbicara untuk menguasai, maka anak kita mungkin nggak perlu banyak-banyak, 12 atau sesuai dengan, kalau zaman dulu mungkin 12 anak nggak masalah karena biaya hidup relatif lebih mudah, lebih rendah. Nggak ada mall, nggak ada biaya internet, jadi pakai di kurs pakai dolar pun, biaya hidup sekarang berlipat ganda. Maka kemampuan ekonomi kita ini sanggup berapa anak? Katakanlah 2. Kemampuan manajemen kita untuk melakukan parenting sanggup berapa anak? Katakan 3. Kalau gitu 2,5, nggak bisa, ya 2 atau 3 gitu kan. Jangan 10, nanti anaknya nggak terdidik dengan baik. Nah, maka keluarga berencana esensinya itu bisa diterima secara teologis dalam rangka mau bertanggung jawab untuk menghasilkan keturunan ilahi. Jadi konsepnya sendiri benar ya. Nah, tinggal KB-nya ini kan keluarga berencana. Ya masing-masing direncanakan aja berapa? Ya, 2 anak cukup, 3 puji Tuhan, 3 puji Tuhan, 4 hosana, 5 haleluya, sesuai dengan kemampuan manajerial dan kemampuan finansial. Nah, bicara konsep keluarga berencana, hampir semua denominasi setuju. Begitu masuk teknis, nah ini ada mulai pertentangan. Nanti Pak Dokter bisa menjelaskan lagi, ya. Saya akan lempar pertanyaan juga supaya lebih jelas lagi. Tapi yang pasti misalnya KB dengan kalender itu semua denominasi bahkan semua agama setuju. Kenapa? Ada unsur penguasaan diri. Selama jadwalnya dipenuhi, ya nggak akan hamil. Sudah dipenuhi jadwalnya Pak, tapi hamil, berarti kehendak Tuhan, gitu aja kan. Kita udah atur kok terjadi, ya berarti harus disyukuri sebagai kehendak Tuhan. Tapi kalender yang paling alkitabiah ada unsur penguasaan diri. Ditumpahkan keluar sama kondom. Nah ini aja sudah mulai ada kelompok radikal Kristen yang tidak setuju. Berdasarkan kejadian 39 kisah si Onan. Yang menumpahkan maninya, lalu ada ayat, karena Onan menumpahkan maninya, Tuhan melihat, dan itu jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan berikhtiar untuk membunuh si Onan. Nah, saya akan jawab hal ini. Onan itu jahat karena motivasinya dia tidak mau bertanggung jawab terhadap adat Yahudi di mana kalau seseorang meninggal, adiknya melakukan kewajiban nikah ipar. Nah, jadi nanti anak itu akan disebut anak kakaknya. Nah, sementara kalau kita KB, kita menumpahkan mani atau kondom menahan mani, tujuannya mau bertanggung jawab, itu beda motivasi. Jadi menurut saya itu masih bisa. Saya termasuk membela yang boleh. Kondom boleh, obat. Nah, pro dan kontra. Saya ikut menentang obat kalau, saya mendukung obat kalau, ya. Dasar tidak boleh atau tidaknya gini, jangan merusak bait Allah. Wong rokok aja kita tentang karena merusak bait Allah. Seberapa rusaknya ya rokok dan dibandingkan sama obat KB. Ada orang yang rokok sehari 2-3 batang, malah ternyata tembakonya, nikotinnya membuat dia sehat. Orang yang nyunyur pakai kinang itu antiseptik, mungkin virus masuk tenggorokan mati semuanya dan umurnya tua-tua.
Tapi kalau ngerokoknya satu hari satu pak, mungkin boleh mulai merusak tubuh. Nah, ada pro dan kontra di sini. Kayak rokok juga pro dan kontra. Ada gereja yang pendetanya ngerokok, gitu kan? Kenapa? Ya kan nggak apa-apa, nggak merusak. Pendeta Protestan ngerokok, dia nggak mati-mati. Pantekosta nggak ngerokok, makan soto banyak-banyak, umur 50 mati, kena kolesterol. Jadi mana yang lebih dosa? Kolesterol yang makan sop Petrus atau yang ngerokok, gitu ya? Ya Anda pakai logika sendiri aja, mana yang tubuhnya rusak duluan, itu yang dosanya lebih besar. Kira-kira begitu misalnya. Nah sekarang obat KB gitu kan, dosa apa tidak gitu. Kalau ada seseorang yang minum obat pil KB itu gembrot, bercak-bercak, bintik-bintik, alergi, ya itu berarti merusak tubuhnya. Orang itu berarti jangan. Dia pakai obat KB gitu, minum pil KB, jadi kering, begitu pengen punya anak malah jadi nggak bisa. Oh berarti merusak sistem produksi, begitu pengen punya anak jadi nggak bisa gitu ya. Nanti Pak Dokter biar jelasin tuh apa benar ada obat yang bisa bikin malah jadi mandul sekalian gitu ya. Tapi ya saya pernah dengar begitu. Kalau memang begitu berarti nggak boleh. Kalau nggak ada efek, oh berarti kamu imun kuat banget, berarti boleh. Jadi masing-masing tahu nih obat ini merusak tubuh saya apa tidak. Jadi krempeng, jadi gembrot, jadi macam-macam. Itu obat. Nah, yang pro dan kontra itu pakai spiral. Ya, banyak gereja Protestan dan Katolik setuju. Islam jangan tanya, pasti setuju. Katolik setuju. Beberapa gereja karismatik tidak setuju. Nah, di sini sebenarnya hal teologisnya terkait. Kenapa tidak setuju? Tergantung teologi kehidupan sinode Anda itu di mana. Hidup itu dimulai di mana. Misalnya, sperma ketemu telur. Oh belum Pak, kan dia belum nendang dinding rahim. Ya spiral boleh. Karena spiral itu kan menahan sperma ketemu telur. Dibikin muter-muter-muter akan lemas. Tapi selemas-lemasnya sperma ada yang kuat, bisa ketemu telur juga. Tapi karena sudah diperlemah oleh spiral, setelah ketemu telur nggak mencapai dinding rahim. Nah, kalau yang teologi kehidupannya berarti spiral itu membunuh telur dan sperma yang sudah ketemu. Maka gereja sinode ini, aliran ini, dia menentang spiral. Ada yang berkata bahwa ya selama belum hanya ketemu, belum berkembang biak, ya berarti belum kehidupan. Mereka setuju spiral. Bahkan ada agama yang mengatakan bahwa janin itu disebut kehidupan setelah 40 hari. Karena setelah 40 hari jantungnya baru terbentuk. Karena kalau baru sel yang berkembang biak, ya tumor juga daging yang berkembang biak, belum ada nyawanya. Nyawa itu dibuktikan dari jantung yang berdetak. Itu 40 hari. Maka ada yang setuju pengguguran sebelum 40 hari sejak pembuahan. Tapi mayoritas Kristen berkata bahwa oh bukan 40 hari, itu jantung belum berdetak. Tapi kita ada roh, karena kita percaya manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Loh, ada agama yang manusia itu dikotomi loh. Hanya jiwa dan tubuh. Nah, maka di situ spiral ini menjadi pro dan kontra di antara beberapa sinode. Nah, kalau saya menyarankan ikuti aja sinodenya masing-masing. Kalau misalnya mau lebih jelas, tapi apa benar Pak, spiral itu fungsinya gimana, cara kerjanya gimana? Nah, Pak Dokter yang jelasin. Ya. Oke. Iya. Baik, Pak Dokter, pertanyaan saya. Bagi ada yang mau bertanya, saya minta pertanyaannya harus seputar topik. Jangan terlalu jauh. Oke, bagi yang mau bertanya secara langsung, boleh langsung saja saya bertanya ya. Tanpa mengirim emoticon, boleh. Pak Dokter, di dalam dunia gereja ada pertentangan menggunakan, Pak Yunus mau tanya ini? Halo? Shalom Pak Yunus. Oh baik, tolong mute di mic-nya di mute. Oke, Pak Dokter, di dalam dunia gereja ada pertentangan penggunaan KB ya, terutama gini, akhirnya diizinkan KB kalau KB itu tidak membunuh pertemuan antara sel telur dan sperma. Embrio, sperma embrio dan ya, telur. maksudnya embrio. Okay. Embrio. Ya, embrio dan sel. Jadi kalau sudah sampai pertemuan itu dalam 2 menit sudah kehidupan. Nah kalau sampai model spiral dan seterusnya itu kan kayak membunuh. Nah itu disebut dianggap sebagai aborsi. Pertanyaan saya KB yang bagaimana yang bentuknya adalah seperti membunuh atau tidak mempertemukan keduanya? Ya, saya kira kalau tidak mempertemukan antara sel telur dengan sel sperma itu adalah kondom, itu pasti ya. Kemudian yang kedua adalah KB hormonal, karena KB hormonal ini menghambat ovulasi. Jadi spermanya masuk tapi sel telurnya nggak keluar, sama aja nggak ketemu, nggak terjadi pembuahan, maka si sperma tadi tidak akan hamil. Ya. Nah, kemudian kalau ada pun cara kerja dari IUD, ada 3 cara kerja.
Pertama, IUD itu dia akan mengentalkan lendir rahim, ya, membuat sperma susah untuk menembus sampai ke ampula tuba untuk menjadi pembuahan. Ya, kalau kita ingat waktu SMA ya, kita belajar anatomi apa namanya uterus atau rahim perempuan itu kan ada uterus, kemudian ada tanduk bantengnya itu ya, ada cabangnya kiri kanan itu yang sampai berujung pada ovarium ya. Nah, pembuahan terjadi di ampula tuba, di bagian paling gede dari duktusnya tadi, tuba falopi tadi, seperti itu. Nah, IUD dipasang di rongga rahim, di rongga rahim tadi. Jadi dia sebenarnya tidak menghambat sperma ketemu dengan sperma ketemu dengan sel telur secara langsung, tapi dia bekerja dengan cara tadi mengentalkan lendir rahim tadi sehingga sperma susah mau berenang sampai ke ampula tuba bertemu dengan sel telur tadi. Ya, kemudian ada cara kerja kedua bahwa apabila sudah terjadi pembuahan, IUD ini akan berperan akan menghambat proses nidasi, proses penempelan dari embrio atau sigot pada dinding rahim dengan cara menimbulkan peradangan kronis pada dinding rahim tadi. Nah, apakah ini dianggap suatu bentuk aborsi? Sampai sekarang masih pro kontra, ya. Jadi saya ingat waktu saya kuliah pun ada seorang teman saya, seorang Muslim, dia tanya ke dokternya, itu namanya abortus dong dok. Jadi terserah kamu anggap itu suatu pembunuhan atau enggak, itu tergantung pola pandang kamu, ya. Tapi intinya bahwa cara kerja IUD ya seperti itu. Nah, saya kira ini kembali ke kebijakan kita masing-masing untuk melihat mana yang pantas, tidak pantas, mana yang baik, tidak baik buat kita semua ya. Tapi intinya cara kerja IUD adalah seperti itu, ya. Dok, pertanyaan saya lagi, saya menyambung ada sebuah pertanyaan ini, Dok, bahwa seperti yang awal dokter ceritakan tadi, puncak kenikmatan itu ada yang bilang G-spot dan seterusnya. Jadi ukuran penis bukan masalah, bahkan kalau malah terlalu besar itu malah jadi masalah. Begitu. Nah, sekarang banyak orang terlalu terobsesi dengan film porno, dengan variasi dan lain sebagainya gitu. Dan pada akhirnya sampai menjadi masalah pada alat kelamin masing-masing gitu. Bagaimana hubungan seks yang sehat dan antara variasi hubungan seks dan hubungannya dengan kesehatan bagaimana, Dok? Ya, jadi kalau kita bicara posisi hubungan seks itu mana-mana sih. Pokoknya intinya selama tidak menyakiti, ya tidak menimbulkan suatu hal yang menyakiti salah satu pasangan baik pria atau wanita ya nggak masalah. Ya cuman perlu dipertimbangkan juga kalau saya variasi hubungan seks ketika perempuannya dalam kondisi hamil. Ya, ini ada excuse-nya, ada sedikit perhatian karena usahakan jangan memakai posisi yang menekan dinding perut karena tahu kan bisa terjadi abortus atau abortus spontan seperti itu. Ya, tapi anyway, saya mau katakan gini, kalau secara anatomis ya, wanita tuh makhluk yang lebih mudah terangsang dibanding pria sebenarnya secara anatomis. Kenapa? Karena wanita ini banyak zona erogennya. Ya, zona erogen. Ambil contoh, kalau kita baca zona yang kalau disentuh itu bisa sentuhan rangsangan taktil itu bisa menimbulkan stimulasi seksual. Ya, di belakang telinga, di leher, di dagu, di punggung. Perempuan kalau disentuh itu dia bisa terangsang. Tapi kalau laki-laki disentuh belakang telinganya gatal. Iya kan? Beda. Jadi dari secara anatomis laki-laki itu lebih sulit terangsang oleh sentuhan. Iya, lebih sulit terangsang oleh sentuhan dibanding perempuan karena laki-laki fokusnya cuma di kemaluannya saja. Yang sensitif cuma situnya aja. Ya, makanya mata, Dok. Kalau mata iya, rangsangan audiovisual ya itu iya. Tapi cuma dia aja mata, telinga sama kemaluan udah. Tapi kalau perempuan itu lebih luas, audiovisual tambah seluruh jaringan kulitnya itu sangat sensitif dengan sentuhan. Saya mau coba, Dok. Kalau Anda ingin menjadi pejantan saja, belajarlah menyentuh. Ya, belajar menyentuh pasang. Jangan cuma jangan cuma penetrasi saja. Jangan cuma penetrasinya aja. Oke, satu lagi saya mau tambahkan Pak Heri. Ini penting sekali. Faktanya ya. Loh kok saya yang lain juga dong? Oh ya, maksudnya ini ke semua ya. Jadi faktanya ya, hanya 70% wanita tidak orgasme ketika penetrasi, ketika senggama. Mereka orgasme ketika foreplay. Loh, ketika foreplay, bukan saat ketika penis masuk dalam vagina mereka tidak. Ya. Jadi tadi saya katakan titik paling sensitif dari kemaluan wanita itu adalah klitoris, yang organ yang letaknya di luar vagina. Jadi belajarlah menyentuh di daerah sana. Berapa senti tadi, Dok? Boleh diulang? Berapa senti? Bukan itu. Kalau klitoris di atasnya. Oke, saya lihatkan gambar biar Pak Heri. Kayaknya Pak Heri ya. Oke ya. Nah, ini saya asal tembak aja. Ya, maksudnya kita semua. Sorry. Siap-siap ya Bu Heri ya.
Ya, tapi udah jadi oke. dua. Nah, ini ya, saya lihat. Nah, ini. Dekat lagi, Dok. Nih, klitoris di atas ini loh. Oke. Nah, ini Iya. klitoris itu di atas sini. Kita senggama di sini. Ini klitoris di atas ini loh. Ini yang apa orang bilang kelentit ya. Dia tertutup oleh kulit ya, sama seperti glans penis tertutup oleh preputium. Ya, jadi klitoris itu analogi glans penis. Glans penis itu bagian ujung dari penis yang paling sensitif. Jadi karena memang kalau kita bicara dari perkembangan embriologis itu laki-laki dan perempuan itu gambarnya ya, halo, gimana? Ini ya, ini klitoris, ini vagina sini. Jadi kita ketika berhubungan seks itu gambarnya gak ono. Ini ada ini Pak loh. itu. Nah, ya klitoris yang atas sini, ya vagina yang bawah sini kita berhubungan seks, ya. Jadi makanya mau punya penis panjang nggak akan kena di sini, wong dia di atas bukan dalam sini, ya kan? Itu maksud saya, ya. Nanti cari di internet biar lebih jelas. Ya, oke. Lebih jelas jadi lagi. Cek istri masing-masing. Fakta yang penting kita camkan, 70% wanita tidak orgasme lewat saat penetrasi atau saat senggama langsung. Mereka orgasme justru saat foreplay. Ketika bersentuhan tadi. Makanya saya bilang kalau ingin jadi penjatan sejati, ingin memuaskan istri, belajarlah menyentuh, bukan cuma sekadar memasukkan kemaluan Anda ke vagina, bukan itu aja. Ya. Jadi mohon maaf saya bicaranya. Jadi ini memang seperti itu. Jadi kita harus tahu perempuan itu mudah dirangsang secara taktil. Nah, kemudian yang kedua, saya setuju sekali dengan ujaran dari Pak Jarod, ya, wanita itu makhluk psikologis artinya makhluk yang memerlukan keintiman emosional untuk bisa merasakan kenikmatan seksual. Jadi Anda ngimpi kalau Anda misalnya lagi marahan sama istri lalu hubungan dengan seks, Anda punya penis yang besar panjang lalu istri Anda pasti puas, nggak bakalan. Jadi tadi Pak Jarod benar, membangun relasi dulu tuh benar. Baikan dulu sama istrinya, jangan langsung digempur gitu aja, langsung dia puas mentang-mentang Anda punya besar dan panjang, nggak seperti itu. Ya, kenapa tadi wanita tuh butuh keintiman emosional untuk bisa untuk merasakan kepuasan seksual. Ya, jadi sangat tidak mudah. Jadi makanya tadi penting ya kalau Anda ingin menjadi pejantan sejati, Anda dan laki-laki ingin memuaskan pasangan istri Anda, bangun relasi dulu, menangkan hatinya dulu, menangkan emosional dulu, maka tubuhnya akan ikut. Seperti itu. Ya. Ya. Apalagi jadi para pria jangan asal main plotok kayak aja. Plotok itu asal main tuare. Entar tadi itu perkosaan. Iya. Iya. Baik. Oke, baik. Ini pelajaran yang baik buat saya. Sebentar ya. Dok, pertanyaan. Ini dari Pak Edo Berdamai. Silahkan, sudah angkat tangan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Pak, ini apa yang kita bicarakan ini dari tadi, ini kan baik itu bicara masalah pembesaran penis dan segala macam, keinginan-keinginan seperti itu. Dan luar biasa tadi dijelaskan oleh Pak Dokter dan juga Pak Jarod. Namun saya melihat ini semua berhubungan dengan hasrat kita sebagai manusia, atau hasrat kelaki-lakian kita, Pak. Sehingga menginginkan hal-hal yang seperti itu. Nah, saya kemarin beberapa waktu yang lalu sempat ikut ada salah satu seminar juga bicara masalah seksualitas, dan sebenarnya itu seksualitas dan spiritualitas, tapi saya melihat di sana itu sepertinya antara seksualitas dan spiritualitas itu agak terpisah ketika mereka menjelaskan itu, karena di situ malah dibahas, dan ini bagi saya hal yang sangat miris atau apa biasa saya katakan seperti itu, karena ini kalangan dosen dan ini dosen-dosen STT yang memberikan diskusi seperti ini. Terus kemudian mereka di situ memberikan ruang sebebasnya kepada hasrat manusia. Jadi hasrat manusia itu menurut mereka bisa diterima ketika ada penyimpangan. Salah saya mencet laptop. Telepon kan hal-hal itu terjadi karena itu ada secara alami di dalam kita sebagai manusia. Nah, yang ingin jadi pertanyaan saya kepada Pak Dokter, adakah penjelasan dari segi medis berbicara masalah hasrat ini? Dan juga mungkin nanti Pak Jarod bisa menjelaskan juga, sehingga mereka begitu bisa saya katakan
mendewakan atau seperti membiarkan bahwa hasrat itu ya seperti itu, dan kita tidak bisa memperdebatkan. Pada waktu itu memang saya katakan dalam diskusi itu jelas. Saya bilang Alkitab kan bukannya jelas ketika berbicara masalah seks itu sudah diatur, dan Alkitab sudah mengatur bahwa itu hanya akan ada di dalam pernikahan saja. Malah mereka tertawa saya di situ. Mereka bilang luar biasa kalau bisa hidup seperti itu. Jadi saya ingin penjelasan dari segi medis maupun mungkin juga nanti Pak Jarod juga bisa singgung seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya udah tertangkap. Baik, Pak Doni dulu, baru Pak Jarod, silakan. Sebentar, setelah itu ada pertanyaan dari chat akan saya tanyakan. Silakan Pak Doni. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara hasrat, memang secara alamiah, secara fisiologis, hasrat muncul akibat aktivitas dari hormon androgen, hormon reproduksi. Ya, kalau pria karena hormon testosteron, kalau wanita karena hormon estrogen. Ya, jadi ini memang sesuatu hal yang secara alamiah fisiologis memang sudah ada dalam tubuh kita. Dan memang kalau kita belajar waktu biologi SMA dulu, kita mengenal nama tanda-tanda perkembangan seks sekunder. Ya, ketika wanita atau pria memasuki masa pubertas, itu salah satu tandanya adalah mulai timbul ketertarikan biologis terhadap lawan jenisnya. Itu secara alamiah karena pengaruh hormonnya semakin meningkat tadi, yang fluktuatif tadi. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau saya boleh menambahkan juga bahwa, dan saya ingin mengutip perkataan dari Pak Jarod tadi, yang membedakan antara kita dengan binatang adalah kita diajari untuk pengendalian diri. Ya, iya, kita punya hasrat, kita punya nafsu yang merupakan bagian dari biologis kita, nggak bisa kita pisahkan, nggak bisa kita pungkiri karena pengaruh hormon tadi. Tapi ilmu agama mengajar kita untuk pengendalian diri, dan itu membedakan kita dari binatang. Saya kira makanya itu penting juga kita memahami bahwa satu sisi itu suatu yang biologis, alamiah, fisiologis yang sudah ada dalam tubuh kita, tapi sisi lain juga kita harus tahu bahwa kita jangan terlalu mengumbarnya secara berlebihan. Supaya kita harus tahu bahwa kita punya martabat sebagai manusia. Menurut saya seperti itu. Ya, mungkin Pak Jarod bisa menambahkan. Oke. Ya. Silakan Pak Jarod, setelah itu nanti ruang chat akan saya bacakan. Ya, saya secara cepat saja saya kasih beberapa fondasi yang menambahkan ya. Jadi Alkitab itu memberikan kita rambu-rambu bahwa supaya orang itu hidup di dalam hormat terhadap perkawinan. Karena orang pezina, orang sudah akan dihakimi ya. Ibrani 13 ayat yang keempat. Lalu Tesalonika 4 ayat 4, 1 ya, Tesalonika 4 ayat 4, supaya seorang mengambil seorang istri, seorang perempuan menjadi istri, mengambil seorang ya, bukan dua orang. Jadi masing-masing kita mengambil seorang. Supaya apa? Supaya ada pengudusan dan penghormatan. Nah, supaya benar dan nikmat, maka yang pertama soal perasaan. Karena manusia itu roh, jiwa, dan tubuh, maka bagian A saja, saya ada ABC sambil A-nya aja. Supaya nikmat itu ya wanitanya harus juga di dalam kerinduan. Kalau laki-laki itu kan 2-3 hari kantong sakarnya penuh, ya dia pengen, itu wajar ya. Kecuali kalau dia hormonnya kurang, ya mungkin seminggu sekali, tapi mayoritas laki-laki ya 3-4 hari sekali, itu paling normalnya. Nah, yang wanita yang kadang bermasalah, yang libidonya rendah, karena bukan karena nggak punya keinginan, tapi selama ini perasaannya terabaikan, ya dibentak suaminya kasar, suaminya hanya fokus pada kemaluan, tapi nggak punya rasa malu, malu-maluin, gitu ya. Tapi dia galak, dia bentak, dia tempeleng. Nah, tanpa sadar bentak, tempeleng, tidak terbuka, itu justru menghancurkan, merusak perasaan si istri. Padahal yang namanya wanita itu perlu sekali kalau perasaannya ada cinta. Karena kalau perasaannya ada cinta, wanita pun bisa seperti si gadis sulam yang bergairah kepada Salomo. Bahkan pada ayat yang lain itu dikatakan bahwa dia pengen sekali bercinta di kebun anggur dan seterusnya. Jadi seks bagi pria dan wanita itu memang berbeda. Kalau wanita lebih banyak ke perasaan. Kalau laki-laki itu karena menggunakan logikanya, dia bisa memisah-misah bidang kehidupan. Dalam arti, laki-laki yang tagihannya belum terbayar, dia lihat istrinya pakai daster seksi, dia bisa terangsang. Bapak yang anaknya nakal pagi hari, malamnya istrinya pakai daster tipis, bisa terangsang. Tapi ibu itu, anaknya tiga-tiganya nakal, malamnya bapaknya ngajak. Ibunya bisa berkata, aku nggak mood. Kenapa nggak mood? Anak kita tiga-tiganya nakal hari ini. Bapaknya bingung. Yang nakal kan anak, bukan aku, gitu ya. Karena wanita itu merangkai semuanya dengan perasaannya. Makanya bapak itu, laki-laki itu perlu belajarnya bukan belajar teknik seks ya sebenarnya, tapi teknik perasaan. Supaya punya perasaan di kita aja deh, sehingga bisa menghargai perasaan si istri.
Supaya dengan demikian wanita pun juga akhirnya bisa bercumbu-cumbuan. Seperti Kejadian pasal 26 ayat 8. Jadi kalau di Alkitab itu ada contoh seks yang nikmat dan bergairah itu ada. Dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-8 itu dikatakan Iska dan Ribkah itu bercumbu-cumbuan. Jadi bukan cuma Iska mencumbui Ribkah, tapi Ribkah juga mencumbui Iska. Itu menurut saya nikmat itu ya, bercumbu-cumbuan. Nah, kalau bapak-bapak sekarang kan, aduh Pak, kok istri saya nggak pernah mencumbui saya ya gitu ya. Berarti istri saya nggak alkitabiah. Oh, bukan ya kan. Atau mungkin saya ngomong sedikit nih, teologi agak bebas dulu ya. Bapak-bapak nih, waktu bujangan dulu atau yang sekarang masih bujangan, pernah baca nggak Kejadian pasal 3 ayat 16-18? Tuhan berfirman kepada Hawa, engkau akan birahi kepada suamimu, gitu kan? Namun dia akan berkuasa atasmu. Loh, Pak, saya baca itu kan saya menikah itu semangat dong, Pak. Saya baca firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Hawa dan keturunannya, engkau akan birahi kepada suamimu. Lalu Anda menikah. Yang menikah laporkan, istrinya birahi apa enggak? Kayak enggak perlu tuh, Pak. Kayak enggak butuh itu, Pak. Kalau enggak tak ajak kok ya enggak pernah ngajak ya. Berarti istri saya itu tidak alkitabiah ya, Pak ya. Bukan istrinya tidak alkitabiah, bapaknya yang enggak ngerti. Nah, ya, istri itu akan birahi kepada suami. Birahi di situ dua arti ya. Yang pertama, birahi itu memang keinginan seksual. Tapi yang kedua itu engkau akan mood kepada suamimu. Jadi birahi itu mood ya. Mood ini memang pertama ya mood seksual, tapi mood psikologis juga. Artinya wanita itu wanita itu akan punya kebutuhan mood yang bisa dipenuhi hanya oleh suaminya. Mood relasi couples. Mood spesial. Dia punya mood makan, kuliner, selesai. Tapi ada mood yang hanya bisa dipenuhi oleh suaminya. Mood apa itu? Mood kasih sayang, yang walaupun sama duda sebelah, itu moodnya beda. Karena ada rasa bersalah dikit gitu kan. Kalau dia moodnya sama teman, itu ya moodnya beda. Dia punya sahabat, tapi bukan cinta kasih. Nah, wanita itu ada kebutuhan mood kepada suaminya. Artinya suami harus memenuhi mood istrinya. Mood apa? Mood untuk diterima apa adanya. Mood untuk dimengerti apa adanya. Mood untuk dikasihi apa adanya. Kalau ini nggak dapat, dia akan mood sama yang lain ya. Mood sama tas bermerek, mood sama kosmetik bermerek, mood sama sendal bermerek. Nah, kalau istrinya mood seperti itu, nanti bapaknya njut, karena lihat tagihan akhir bulan, njut. Jadi, kalau bapak menuhi mood istri, nanti istri baru birahi. Gitu. Jadi, ini ada hukum, di mana Tuhan menentukan, Hawa itu moodnya kepada Adam. Jadi, ketika orang menikah, maka istri akan punya kebutuhan mood yang hanya dipenuhi oleh suami. Karena kalau yang bukan suami memenuhi, itu bahaya. Jadi bosnya, manajernya memenuhi mood istrinya. Kan bahaya, maksudnya kasih sayang, perhatian dipenuhi oleh orang lain. Jadi maka memang harus bapak yang memenuhi mood itu. Kalau wanita atau istri, mood psikologisnya dipenuhi sama suami, nanti bapak kaget-kaget loh. Kalau istriku birahi juga ya. Gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan yang secara langsung. Halo. Kalau tidak, saya mute ya. Baik, dari Anita, Pak Jarod, apakah memakai alat KB? Mau saya jawab, Pak? Tadi sudah alat KB. Oh, sudah ya. Oke, baik. Kemudian dibahas ya? Ya, sudah. Baik. Kalau aborsi gimana, Pak? Aborsi, apa pertanyaannya dengan aborsi? Ya, kalau aborsi dosa apa enggak, Pak? Dosa atau tidak? Pak Heri. Baik, Pak. Loh. Ada ini iya, pro kontra Pak Dwi. Sorry. Kenapa, Pak? Ya, kalau aborsi apa dosa apa enggak ya gitu. Makasih. Nah, itu Pak Heri bisa jawab, baik. gampang tuh. Bisa dosa, bisa tidak. Kalau itu karena masalah medis, maka tidak dosa. Tetapi kalau itu masalah penolakan, ya jelas itu dosa. Intinya begitu ya. Pak Jarod mau tambahkan? Iya, secara umum. Terima kasih. Dosa ya, karena itu pembunuhan. Ya, tapi kalau misalnya nih, medis dalam arti begini, kalau ini anak nggak digugurkan, ibunya mati. Gitu.
Nah, itu Pak Dokter nanti yang jawab dah. Silakan Pak Dokter, dari aborsi ini juga pro kontra dalam dunia dunia kekristenan, tetapi jawaban para hambatan biasanya gitu. Kalau ini hubungan dengan medis yang sangat membahayakan, itu maka itu tidak masalah. Tetapi kalau karena MBA kemudian karena penolakan dan seterusnya itu baru dosa. Silakan Dokter. Di mana saya kira misalkan sebuah peristiwa harus aborsi gitu. Ya. Jadi secara medis pun jawabannya sama seperti itu ya. Jadi abortus pun ada abortus spontan, ada abortus provokatus. Jadi abortus yang direkayasa, disengaja. Dan abortus provokatus itu ada dua, ada yang kriminalis, ada yang medisinalis. Kalau medisinalis itu atas alasan medis, di mana kita dituntut menyelamatkan nyawa ibunya dan termasuk mau nggak mau kita mengorbankan nyawa janinnya tadi. Ya, misalnya tadi solusio plasenta atau misalnya janinnya sudah penyebab lainnya lagi seperti perdarahan dan lain sebagainya, kemudian mungkin ibunya ada penyakit bawaan seperti jantung dan sebagainya, memang kehamilan bisa berbahaya buat dia ya, atau dengan misalnya dengan preeklamsia ya, jadi keracunan kehamilan ya, itu suatu kondisi di mana tensi dari ibu hamil bisa naik mendadak, ibunya bisa jatuh dalam keadaan tidak sadar, pingsan, bahkan kejang, itu bisa berakibat fatal buat ibunya. Dan terapinya cuma satu, terminasi kehamilan. Jadi hamilnya harus dihentikan. Jadi ya kalau kehamilannya sudah cukup waktu sih nggak masalah, dilahirkan aja selesai. Tapi kalau masih belum cukup waktu, mau nggak mau lakukan abortus untuk menyelamatkan si nyawa ibunya tadi. Jadi ada alasan medisnya tadi. Nah, tapi ada juga abortus provokatif yang kriminalis, yang memang atas keinginan untuk keuntungan sepihak. Ya, mungkin karena untuk menghilangkan aib, ya, karena menghilangkan rasa malu, karena mungkin hamil di luar kandungan atau unwanted pregnancy, ya, itu yang secara norma sosial ya, secara medis juga tidak dibenarkan, itu. Ya. Baik. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi pasangan yang lagi bad mood, padahal lagi pengen hubungan intim? Satu kali dari Pak Anton juga, zaman sekarang terjadi perkawinan yang jauh usianya, bagaimana sikap menghadapi pasangan yang sibuk dengan HP dan banyak grup, Pak Jarod nih? Ya, kalau kasih duit. Pasangannya lagi nggak mood, bikin dia mood gitu kan. Ini tergantung nih, biasanya kan bapak nih yang bikin, tapi istrinya nggak mood. Tadi Tuhan berfirman kepada Hawa, engkau akan mood kepada suamimu. Jadi istri itu ada mood terhadap suami. Cuma moodnya wanita kan pengen didengar, pengen dimengerti. Maka sebenarnya menikah ini kan juga tidak sebentar ya. Misalnya menikahnya kan cuma 2 hari ini gitu ya. Pokoknya kalau pengen seks ya sekarang harus dilampiaskan gitu. Menikah itu lama banget loh ya. Menikah itu 50 tahun kan kira-kira. Kalau menikahnya usia 25, matinya umur 75. Kan kira-kira begitu. Jadi itu rata-rata. Jadi mau selama 50 tahun kali 12 bulan, kali 30 hari mau seks berapa kali. Jadi kalau hari ini kita mood, istri enggak gitu. Menurut saya ditunda sehari 2 hari itu jauh lebih baik. Sehingga 2-3 hari kemudian bercumbu-cumbuan. Daripada kita perkosa hari ini, kita dapat hasrat. Kita lampiaskan kebutuhan seksual kita. Tapi kan relasi jadi nggak baik. Jadi kalau saya itu menyarankan, tetap yang namanya seks manusia ini beda sama ayam. Itu nggak mau dikejar-kejar, begitu ketangkep dikawin juga itu. Tapi hebatnya ayam perempuan itu nggak marah tuh. Besoknya dimau lagi. Tapi itu kan ayam, nggak punya perasaan. Tapi kalau ibu ada perkosa gitu, istri ya, itu dia bisa terluka hari ini, itu sembuhnya lagi lama. Itu bisa jadi dia mau lagi, akhirnya malah dia nggak pernah punya kehidupan seksual pernikahan nggak makin baik. Tapi kalau kita pengen lalu istri enggak, kita menunjukkan bahwa kita bisa menguasai diri, kita bisa mengendalikan. Lalu ya besoklah kita baik-baik ya, dia ngomong kita dengerin, atau mungkin dia kemarin berapa hari yang lalu tuh dia minta diantar ke Manado Mall tuh pengen beli baju kali, ya diantar lah gitu ya, syukur dibayarin. Jadi memang ya begitulah hidup ini gitu, ada take and give. Kalau kita mau dia mood ya kita baik-baik. Tapi kalau misalnya istrinya bukan baik-baik Pak, dia morotin saya Pak gitu. Ya, nah si istri juga jangan, maaf nih saya bicara kasar ya, jangan kayak pelacur gitu ya. Kalau dikasih duit baru mau seks gitu kan, ini mau dibayar dulu baru nge-seks gitu. Itu kan istilahnya kan juga merendahkan hasrat Anda gitu loh. Jadi derajat Anda. Jadi sebenarnya ini perlu kedua pihak. Istrinya juga jangan mengaitkan seks dengan hadiah, dengan pemberian, dengan bayaran. Tapi si suami juga jangan pelit gitu ya. Kalau memang itu menjadi bagian yang membuat istri senang, ya murah hatilah. Tapi bukan dalam arti ini bayar gitu ya. Jadi yang penting itu dibangun relasi. Nah begini,
Karena hidup nikah itu 50 tahun, maka butuh penyesuaian. Butuh saling. Kalau kita percaya istri, kita mulai makin baik. Tapi kalau istrinya ini misalnya dibilang, ya istrinya ini kekanak-kanaan, minta tas, kalau nggak diberiin ngambek, kalau nggak dikasih duit dihambur-hamburkan. Nah, tentu juga tidak harus memenuhi mood-nya dengan memberikan begitu ya. Jadi menikah itu aspeknya kan banyak ya. Suami, kalau istrinya nggak baik, suaminya perlu mendidik istri. Kalau suaminya nggak baik, istri yang perlu dididik suami. Nah, dalam kesemua aspek itu, relasi, mendidik, membangun keseimanan, kesepadanan, di situ ada seks. Kalau proses-proses psikologi, relasi itu nggak selesai, sedangkan bagi wanita seks itu terkait dengan hal itu, pasti seksnya juga bermasalah. Maka sebenarnya yang perlu kita selesaikan itu banyak gitu ya. Tapi juga jangan pusing dengan begitu banyaknya hal yang perlu diselesaikan. Jalani aja hidup ini dengan kewajaran. Baik hatilah pokoknya kalau mau pendeknya nih ya. Baik hatilah sama istri, baik-baik sama dia ya. Baik-baik sama dia. Orang kalau dibaikin nih hatinya luluh dah. Pertama baik hati, kedua baik beneran gitu kan. Lama-lama baik beneran. Sampai akhirnya dia tahu, dia bersyukur punya suami kita gitu ya. Walaupun nggak paling ganteng, ya tapi oke lah. Walaupun nggak kaya, ya tapi oke lah. Apa artinya dia kaya, tapi pelit, itu tetangga sebelah. Mendingan istri suamiku, dia murah hati, gitu ya. Walaupun yang dipunyai sedikit. Ya. Jadi akhirnya anak istri juga akan menerima kita apa adanya. Kita juga menerima istri apa adanya. Nah, dalam keadaan seperti itu, penolakan tadi akan makin berkurang. Jadi mengatasi istri yang tidak berhasrat, itu memang nggak selesai dalam seminggu nih. Kita seminar, lalu kita perbaiki. Belum tentu loh kita perbaiki lalu istri berubah, bapaknya ikut camp, wah pria sejati atau ikut seminar saya, lalu belajar mengenai relasi, oh ternyata laki-laki itu harus memuji istri, harus mau mendengarkan, oke besok saya puji dah gitu. Begitu mau memuji nih, jadi memuji nih, istrinya langsung, wah romantis, enggak. Begitu suaminya baik, suka memuji, ini ibu menghubungi mamahnya, orang tuanya, mah. Kok suamiku sekarang jadi baik banget ya, muji-muji. Minum obat apa? Lalu ibunya, mamanya bilang begini sama anaknya, sama istrinya bapak ini gitu ya. Nah, kalau laki-laki baik hati, itu kamu harus hati-hati loh. Itu jangan-jangan nggak apalagi nanti dia mau pinjem sertifikat rumah mau digadein. Jadi hati-hati ya, mungkin disimpan gitu. Jadi kalau laki-laki baik hati itu mencurigakan gitu. Jadi Anda berubah saja, itu istri bukan berubah loh, curiga loh, itu bisa terjadi. Jadi jangan harap nih misalnya habis seminar lalu ada baik hati, lalu jadi romantis. Bukan romantis loh, curiga loh. Kenapa lu jadi baik hati gitu kan? Maka hadapi kecurigaan itu dengan konsisten. Anda konsisten baik hati. Anda konsisten penuh perhatian. Jadi nikah ini nggak gampang saudara ya. Tapi menikah itu seksnya legal kan. Kalau mau gampang kan nggak usah nikah kan, butuh hasrat ya jajan aja. Tapi kan itu kan nggak benar. Nikmat tapi nggak benar. Yang benar itu kan dalam pernikahan. Tapi menikah itu nggak yang ada ruwetnya juga gitu kan. Tapi ini semuanya akhirnya akan membawa kita pada ya tadi kita sebagai manusia itu makin lama makin mulia loh. Ya, dari mulai ya kita yang kedagingan banget gitu ya, sukanya makan daging, yang diurusi daging, ditambah lagi dengan daging yang satu itu yang kemaluan itu kan daging juga itu kan. Nah, sampai akhirnya kita menjadi makhluk yang tidak kedagingan gitu. Itu aja udah kitanya berubah gitu. Nah, waktu kita berubah menjadi penguasaan diri, ternyata istri kita malah tambah baik hati, tambah romantis. Jadi ini memang hidup bersama menikah ini tidak mudah, tapi bisa. Kalau kita juga mau menyelami sisi kewanitaan. Karena bagaimana juga istri kita wanita gitu ya. Tapi yang ibu-ibu dicolong juga selami sisi kepriaan. Karena suami ibu kan laki-laki yang 3-4 hari sekali butuh jatah itu gitu ya. Ibu juga jangan nanya nih, mungkin ada yang nanya tapi malu kali ya di sini. Pak, kok suami saya marah-marah terus sih Pak gitu. Laki-laki itu marah-marah karena kurang jatah ya. Kasih dia jatah, udah marahnya berhenti tuh. Pak, kalau istri saya marah-marah, oh itu kurang saldo, jangan dibalik. Ya, itu kurang saldo, jangan ditambah jatahnya. Ya, jadi memang pria wanita ini berbeda. Kalau laki-laki marah itu gampang. Ibu pakai daster yang merangsang, naik keranjang, posisi menantang, itu laki-laki terangsang. Begitu terangsang, marahnya hilang. Tapi kalau ibunya marah-marah, nggak bisa. Bapak pakai cawet, nangkring di kasur gitu, dilempar sendal loh, Tarzan pulang ke hutan gitu ya. Jadi kalau ibu yang marah-marah, itu bapak nggak bisa pakai baju yang merangsang, pakai cawet, nangkring lagi, dilempar loh sendal.
Tapi kalau bapak yang marah, ibu pakai daster yang seksi, itu bapak telan itu ludahnya. Tadi dia marah, dia nyesel ya, mau ngajak cinta, kok tadi habis marah gitu. Besok dia baik hati gitu. Asal ibu besok pakai daster lagi pagi-pagi. Ya. Itu ya, oke, sampai di situ dulu. Baik, ada pertanyaan. Ada juga yang di chat, ada juga yang japri. Ini pertanyaannya gini, pertama kepada Dr. Doni, lalu secara tinjauan Alkitabiahnya Pak Jarot. Suami saya maunya oral seks. Saya selalu tolak dan dia uring-uringan dalam hubungan seks. Menurut dokter, oral seks sehat atau bahaya? Lalu dari tinjauan Alkitabiah bagaimana Pak Jarot? Dr. Doni dulu. Dr. Ya, Doni dulu, jadi kalau, silakan, Dok. Ya, jadi kalau secara medis ilmiah bahwa rongga mulut bukan tempat untuk menampung atau katakanlah wadah untuk penis, ya beda, ya, dan artinya dari segi psikonya, dari segi kondisi anatomisnya itu tidak cocok untuk menampung penis tadi, ya, karena ada gigi dan lain sebagainya, ya. Nah, beda kalau misalnya vagina memang tempatnya penis, ya, kan Mas Tuhan ciptakan vagina dan penis itu saling berpasangan, memang tempatnya di situ tadi, ya. Tapi kalau rongga mulut beda, ya. Kemudian dari segi alasan medisnya juga risiko penularan penyakit juga meningkat, ya, seperti herpes, ya, kemudian bahkan HIV dan sebagainya, dan itu juga seperti itu. Dan dikhawatirkan kan juga bahwa oral seks ini karena tadi ada bagian rongga mulut yang keras dan tajam seperti gigi, bisa melukai kepala penis atau batang penis tadi, bisa terjadi perlukan, jadi infeksi pada penis, ya, atau si perempuan yang melakukan oral seks tadi tertular penyakit kelamin dari si pasangannya prianya tadi, dari sekret kemaluannya tadi, bisa seperti itu. Jadi secara medis itu tidak dianjurkan seperti itu, ya. Tapi memang manusia itu kan makhluk yang nggak pernah puas, ya, makhluk yang suka variasi. Cuma kadang-kadang variasinya itu kebablasan gitu loh. Jadi bukan pada tempatnya kok dilakukan di situ. Sama seperti orang melakukan anal seks, ya. Udah ada lubang yang benar namanya vagina, loh kok masih anal seks lagi? Kan sama-sama lubang juga. Ya kan? Kenapa kok lebih lubang yang lain? Dan tadi saya katakan sesuatu yang bukan pada tempatnya pasti tidak baik secara medis, ya. Ingat Bapak. Saya bayangkan aja bingung itu. Iya, anal seks itu anus, seks lewat anus, ya. Iya, ya, jadi anus itu kan kulit, ya. Bukan mukosa seperti vagina yang punya secara alami bisa memasukkan lendir untuk melicinkan, ya, sehingga tidak terjadi iritasi. Nah, itu kan tempatnya tai ya, Dok, ya. Lah ya itu. Nah, kalau orang melakukan anal seks tadi ini sebagai perbandingan untuk oral seks, yaitu di situ tidak ada mukosa yang melicinkan kulit dari anus tadi, digesek-gesek bisa diperlukan jadi penularan penyakit dan sebagainya, jadi infeksi dan lain sebagainya. Jadi ini makanya saya kira tetap secara medis yang ya hubungan seks yang bisa terima dan paling aman lah vaginal seks, lewat vagina seperti itu. Ya. Ya. Baik, Pak Jarot. Oke, ya. Mungkin saya sedikit berbeda, tapi oke, gini. Jadi yang pertama secara teologis dulu, ya. Yang pasti dilarang itu anal seks atau sodomi. Lalu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, lalu incest, anggota keluarga, ya, orang tua anak dengan tantenya, dengan pamannya, itu semuanya ada ayatnya dalam kitab Imamat. Itu kekejian bagi Tuhan. Jangan berkelamin jangan kau berdiri di depan binatang seperti orang yang berkelamin. Jadi dengan binatang juga dilarang, ya, zoofilia ataupun bisfilia, baik dengan cinta ataupun tidak dengan cinta. Dengan binatang itu dosa. Sodomi itu dosa. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan itu dosa, semuanya ada ayatnya. Nah, yang oral seks ini tidak ada ayatnya. Jadi sebenarnya secara teologis tidak ada larangannya. Ya, tidak ada larangannya. Nah, mungkin malah saya akan sedikit menambahkan, mungkin nanti dokter bisa membantah lagi. Saya itu punya teman dokter yang membolehkan. Jadi saya akan sampaikan sekaligus saya remas dengan teologisnya, ya. Kemarin saya itu seminar bersama seperti ini, pembicara yang satunya Dokter Bambang. Nah, ini kan dokter juga, ya. Dokter Bambang ini kebetulan pendeta juga, gembala lagi, ya. Saya kan bukan gembala. Saya hanya sekolah teologi, ya, tapi saya tidak pendeta dan tidak menggembalakan. Tapi saya ngajar di STT malah, ya, di beberapa STT. Nah, jadi kami berbincang-bincang, lalu menarik, ya, bahwa ada dokter yang berkata bahwa mulut itu organ seksual. Buktinya begini.
ketika anak masih kecil, malah justru awalnya sebelum ke organ seksual dalam arti penis dan vagina, itu di mulut, kepuasan mulut dengan mengemut sesuatu, makan dilama-lamain gitu ya, ngenyot-ngenyot, itu ada kenikmatan oral ya. Lalu akhirnya dia pindah kepada kenikmatan anal, makanya bisa berak dilama-lamain, lalu ke organ seksual. Nah, mulut sebagai organ seksual, contohnya bahwa di situ bukan organ seksual sebenarnya istilahnya, tapi ada syaraf seksual. Seperti apalagi wanita ya, wanita tuh di belakang telinga aja diciumin, leher diciumin bisa orgasme. Nah, mulut itu cukup banyak sekali saraf-saraf seksualnya selain di klitoris kalau untuk wanita. Untuk laki-laki maka selain di penisnya, di telinga dia nggak ada, di pundak dia nggak ada, di leher nggak ada. Tapi laki-laki dan perempuan, misalnya waktu SMA atau kuliah, lagi pacaran lah, ya, belum menikah, maka nggak berani hubungan seksual. Tapi mereka bercium-ciuman nih, bahkan tangannya nggak gerayang-gerayang ke dalam celana nih. Tapi ciuman aja mulut dengan mulut, itu bisa ejakulasi dan orgasme. Jadi di mulut itu banyak sekali saraf seksual. Itu penjelasan yang pernah saya terima yang membuat saya, wow, gitu ya. Mulut organ seksual juga nih. Nah, dari situ maka sempat secara teologis tidak ada keberatan, dan secara biologis bisa. Nah, tetapi ada tetapinya. Nah, dokter yang waktu itu, dia bilang begini, ada bahaya dari oral seks. Yang pertama, kalau wanitanya di atas 30 tahun. Kalau bapak yang mengoral istri. Jadi, laki-laki mengoral perempuan dengan menjilatin, dengan segala macam, disedot, dikemot, ya bagian klitorisnya tadi, misalnya begitu. Karena kan yang puncak titik terangsangnya itu kan di klitoris. Nah, kalau si suami merangsang klitoris istri, jadi suami mengoral istri, gitu ya. Itu disarankan sama dokter untuk istrinya yang masih muda. Maksimum 40 tahun. Kenapa? Di atas 40 tahun, dari mulai vagina sampai ke dalam saluran, itu yang namanya bakteri, makin tua, jumlah bakterinya makin banyak, jenisnya makin banyak, koloninya makin banyak. Makanya kalau Anda misalnya bapak-bapak yang rajin menciumi punya istrinya, itu kalau dicatat baunya, itu baunya makin lama pasti berubah. Sampai akhirnya nggak mau cium lagi, karena lama-lama dari wangi jadi nggak enak. Nah, itu karena bakteri mikrobanya makin banyak. Maka untuk suami mengoral istri, itu disarankan untuk tidak yang setelah istrinya 40 tahun ke atas. Jadi, yang bapak-bapak istrinya udah betul kawas, udah lewat, Pak. Nggak usah pakai mulut, ya, pakai jari aja. Itu pun kalau istrinya mau. Karena ada juga yang istri nggak mau, klitorisnya diute-ute. Itu kan. Jadi tergantung lagi, dia mau apa tidak. Karena tujuan hubungan seks itu membahagiakan pasangan. Kalau dari pandangan relasi. Nah, bagaimana kalau yang istri mengoral suami? Nah, memang tadi Pak Dokter bilang sih ada bahayanya karena di mulut ada giginya. Makanya Bapak harus hati-hati. Kalau Bapak minta istrinya mengoral, Bapak ini habis marah sama istri enggak? Kalau enggak, bukan dioral, digigit putus. Jangan minta dioral kecuali Anda yakin dia cinta banget sama Anda. Jadi cuma diemut-emut kayak orang ngemut permen itu giginya nggak dipakai. Nah, kalau istri mengoral suami secara medis dalam arti bahayanya kayak kalau wanita kan ada jamurnya. Nah, laki-laki sebenarnya relatif aman. Kan dia di luar ya. Mau disemprot desinfektan bisa, tapi sebenarnya jangan desinfektan ya. Sabun itu sudah desinfektan, nggak perlu cari semprotan kimia, nanti malah istrinya keracunan. Ya. Jadi sabun itu desinfektan, itu sudah aman ya. Jadi dicuci pakai sabun, sabunnya yang rasa wangi, yang rasa melon ada, rasa jeruk ada. Jadi sebenarnya secara kesehatan si punya laki-laki suami bisa dicuci bersih, aman. Asal bapaknya yakin ibunya nggak jahat. Dia punya gigi di situ. Tapi kalau dia baik kan dengan tekniknya dia nggak pakai giginya. Ya. Jadi itu secara teologis justru tidak ada ayat yang melanggar, yang menantang. Ya. Maka sebenarnya dari sisi keberatan medis. Begitu medisnya nggak ada keberatan, maka menjadi bisa. Nah, yang ada halangan justru dari psikologis. Mengenai ayat bahwa suami istri yang tadi saya bacakan tadi,
tempat tidur itu dalam penghormatan dan kekudusan. Dalam arti begini, seandainya secara teologis sebenarnya boleh karena nggak ada yang melarang, tapi kalau istri nggak mau, itu nggak boleh dipaksakan. Jadi apapun teknik dan posisi, kalau salah satu nggak mau, karena hubungan suami istri itu bukan paksa memaksakan, tapi bagaimana masing-masing menikmati. Jadi kalau suaminya mau, tapi istrinya ada keberatan secara teologis karena pelajaran tertentu, gitu ya, maka ya jangan dilakukan. Lakukanlah variasi yang lain gitu ya, duduk, jongkok, berdiri, di taman, di sofa, di kursi, di dapur, di kamar mandi. Yang penting jangan jadi batu sandungan. Karena dalam kitab Kidung Agung pasal 7 ada itu mengenai bercinta di kebun anggur gitu ya. Tapi ya Salomo kan raja, dia bisa kosongkan kebun anggur itu dalam radius 10 km. Dan dulu tidak ada drone ya, tidak ada gadget ya. Kalau sekarang ya ada kebun anggur, nanti tiba-tiba ada drone lewat, udah lalu hashtag nyebar kemana-mana. Jadi jangan jadi batu sandungan, maka variasinya jangan di kebun anggur, jangan di pantai, jangan di hutan, ya. Ya mungkin pindah kota, pindah hotel, tapi dengan istrinya sendiri, suaminya sendiri, tinggal namanya rekreasi. Jadi sekali lagi, tadi saya bilang, seks itu prokreasi dan rekreasi. Masuk rekreasi dari Manado, kemarin ke Tomohon, nanti Paskah ya ke Tomohon lagi, Natalan ya ke Tomohon dong, tahun baru ya ke Tomohon, itu bukan rekreasi, itu jaga rumah, itu namanya jaga kebun itu ya, namanya rekreasi itu ya kalau kemarin ke Tomohon, besok ke Bitung, besok ke Ternate, besoknya lagi ke Ibu, ke Delolo, punya duit banyak ke Jakarta, itu namanya rekreasi. Jadi seks itu rekreasi. Maka silakan bervariasi, tapi variasi itu bukan seks party, bukan nyoba duda sebelah, bukan dengan selingkuh, bukan dengan rame-rame, bukan dengan swing couples, jadi berdua pasang pergi sampai hotel tuker-tukeran, itu gila gitu ya, itu seks bebas. Nah kita variasi itu tetap antara suami dan istri, ya coba-coba aja gaya-gaya berbeda. Menurut saya banyak bapak itu pengen nyoba-nyoba gaya. Saran saya buat ibu-ibu ya. Kalau bapaknya pengen jongkok, duduk berdiri, kasih aja. Percaya saya. Nanti begitu dikasih itu dia akan mengambil kesimpulan kok. Ternyata nggak enak ya, gitu. Jadi dia pengen mencoba aja gitu. Jadi akhirnya kembali ke gaya normal juga. Coba kalau nggak dikasih, dia akan marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu. Jadi dikasih aja ya. Asal dengan lubang yang benar ya. Anal itu jelas, itu ada ayatnya. Sodomi itu dosa ya. Oke, tambah dari saya itu. Ya. Jadi ibu-ibu kalau bapak-bapak minta variasi pose-pose ya kasih aja nanti supaya dia yang menyimpulkan ya. Baik. Nanti ya ini pesan untuk para istri kasih aja. Nanti dia yang menyimpulkan. Ada pertanyaan lagi nih. Sebentar. Oke, Pak Anton. Apakah mungkin berhubungan seks pada saat pengungsi atau perang? Saya jawab aja ya. Ya mungkin aja. Yang penting pinter-pinter. Jangan waktu perang nembak-nembak sambil nge-seks itu hanya di film Hollywood. Saya pernah nonton. Lalu tembak, tutup lagi. Gitu. Keluar. Gitu. Sambil nembak, dua. Itu hanya di film Hollywood saya rasa ya. Ya mungkin saja dalam karung, sembunyi di gua, cek di sana ya yang aman. Terutama musuh belum menyerang. Ya setuju ya Pak Jarod, Pak Dokter. Oke, pertanyaan sekarang dari Anita. Sebentar. Adik saya wanita memiliki pacar pria 10 tahun lebih muda. Wow. Apabila menikah, apakah nanti akan berpengaruh dengan hasrat seksnya di jangka panjang nanti? Dari sisi medis dulu, baru Pak Jarod. Silakan, dokter. 10 tahun loh ini. Tapi ada yang 90 tahun lalu. Oh ya, jadi jawabannya gini, bahwa hasrat seks baik pria atau wanita itu tidak hanya tergantung oleh hormon saja, tapi juga terutama adalah otak kita, psikis kita. Bahkan di literatur mengatakan organ seks utama itu otak kita sebenarnya. Ya, jadi ada satu artikel yang saya baca ya, seorang pria dia bisa mengalami namanya disfungsi ereksi yang sifatnya psikogenik. Ya, ketika psikisnya terganggu, dia nggak bisa ereksi, walaupun dari segi hormon dia normal, walaupun dari segi alat kelamin, penisnya, testisnya semua normal semua, tapi karena psikisnya terganggu dia nggak bisa ereksi. Jadi itu saya menunjukkan bahwa fungsi otak sangat besar dalam untuk mempengaruhi seorang itu siap mempersiapkan performa seorang untuk melakukan hubungan seks tadi, baik pria atau wanita. Jadi menurut saya beda usia sultan itu nggak masalah, asalkan yang penting tadi kan Pak Jarod sudah katakan wanita itu makhluk emosional, makhluk psikologis.
Kalau si pacarnya tadi bisa membina relasi dengan baik, bisa membina keiniman emosional, mau beda usia berapapun itu nggak masalah. Tetap bisa akan timbul hasrat seks ya, birahi dengan pasangannya, dengan suaminya itu pasti bisa. Ya karena organ seks utama ada di otak, bukan di hormon tadi yang sekadar berperan di masalah genital saja. Ya, tapi jauh itu lebih dari itu adalah otak yang punya peran utama. Itu organ seks utama kita, primer kita, seperti itu. Ya. Silakan Pak Jarod. Ya. Kita ini ya, memang semakin lama semakin asik ini. Jadi kita sudah lebih, tapi kita toleransi sampai pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Silakan Pak Jarod. Ya, kalau laki-lakinya lebih tua 10 tahun nggak masalah. Kalau wanitanya lebih tua 10 tahun, ya tetap harus hati-hati ya. Karena kalau beda 10 tahun, berarti nanti pas wanitanya umur 4852. Wanita 4852 itu menopause. Kalau 52-nya, maka 4 tahun di muka, 48 dia pre-menopause. Tapi ada yang wanita 44 sudah pre-menopause, sehingga 48 dia menopause. Menopause sendiri sebenarnya adalah berhentinya sel telur. Tapi seiring dengan berhentinya sel telur, maka hormon estrogen dan progesteronnya juga berkurang. Kecuali dia wanita yang penuh cinta, sayang suami, nggak ada kecewa, nggak ada kepahitan, maka hanya murni menopause adalah berhenti sel telur, sedangkan hormon cintanya, testosteron dan progesteron berkurang sedikit sehingga libidonya masih ada. Nah, maka tergantung nih. Kalau seorang wanita berani mengambil keputusan menikahi laki-laki yang lebih muda, maka dia harus betul-betul wanita penuh cinta, nggak boleh kecewa, nggak boleh kepahitan, bahkan istri saya itu menopause-nya di 52 ya, 52 itu baru pre, sekarang 55 baru menopause, saya 57 sekarang. Nah, itu kan juga berarti banyak ada, kalau ada yang 48, ada yang 55, itu udah beda-beda 7 tahun. Tapi kalau wanita yang stres, penuh kebencian, banyak masalah relasi, maka kalau menopause-nya maju, nah nggak maju saja, katakanlah tetap di 48. Jadi ketika, atau 52, berarti pada waktu 52 itu suaminya 42. Ada apa laki-laki dengan 42? Midlife crisis. Memang laki-laki itu nggak ada puber kedua, ya, secara medis. Jadi secara medis laki-laki tidak ada puber kedua. Namanya puber itu ya hormon diproduksi, ya terjadi waktu 13-14 tahun itu, ya itu puber. Nah laki-laki nggak ada puber kedua. Tapi ada namanya midlife crisis. Dia pengen menunjukkan kalau dia masih muda. Dia mencoba hal-hal yang baru. Yang tadinya punya pabrik, pengen punya trading. Yang tadinya penginjil, pengen jadi gembala. Itu di sekitar 40-42. Nah, yang lebih mengkhawatirkan pengen hal yang baru ini bukan cuma dalam hal pekerjaan. Fantasi seksnya lebih liar. Dia pengen yang baru, pengen nyoba ini, nyoba itu, gairah yang baru. Nah, ketika laki-laki pengen menunjukkan kalau dia perkasa, bahwa dia kuat, juga termasuk dalam seksnya, atau istilahnya makanya midlife crisis gitu ya. Secara medis tidak ada puber kedua sekali lagi, ya, tapi secara psikologis ada. Nah, pada saat itulah istrinya pas menopause. Jadi sadari saja kalau memang berani mengambil keputusan menikah beda 10 tahun, pada saat itulah titik kritis pernikahannya terjadi. Bapaknya 42 dimulai midlife crisis, istrinya pas bersamaan dimulai dengan menopause. Jadi itu revolusi terjadi antara suami dan istri. Kalau sadar, yang penting sadar gitu ya. Jangan sekarang oh ya gitu. Begitu menikah berjalan waktu nggak sadar, tahu-tahu bubar. Benar-benar perlu disadarin supaya dipersiapkan ya. Kalau bapaknya pengen macam-macam, pengen jongkok duduk berdiri, pengen nyoba ini nyoba itu, bapaknya yang 40 tahun, dari tadinya mobil keluarga, pengen ganti sport, motornya ganti motor gede, rambutnya cepat, waduh, di umur 42 itu kayak begitu, istrinya pas menopause, udah dah. itu sebenarnya secara relasi ada bahaya. Tidak bahaya kalau paham, kalau disingkapi, kalau disiasati, kalau rohaninya sungguh-sungguh banget. Cinta Tuhannya sungguh-sungguh, rohaninya luar biasa, prioritas bukan seks, tapi pelayanan, punya nilai hidup. Nah, kalau hal ini kuat, Anda boleh tabrak. Kalau hal ini nggak kuat, gitu, maka kebanyakan pasti konselor psikologi atau mengatakan, udah jangan cari perkara, gitu ya.
Tapi kalau Pak, saya ini nggak cari perkara, Pak. Perkara itu makanan saya sehari-hari, dari kecil udah susah. Jadi kalau soal begitu saya sanggup, oke, go ahead, gitu ya. Jalani saja dengan persiapan yang sungguh. Iya. Baik. Ada yang bertanya, ada yang raise hand, silakan. Pak Edo ya, Berdamai, silakan. Oh, Anda memberikan tanda itu. Oke, baik. Pertanyaannya sekarang, apakah tinjauan medis dan teologis terhadap frekuensi dalam berhubungan seks? Apa ada standar dalam frekuensi berhubungan seks? Dari sisi medis dulu, Pak Dokter, silakan. Tiap hari boleh nggak? Ya. Boleh aja kalau kuat dan memang dinikmati satu sama lain. Doni, silakan. Jadi, ya, dari sisi frekuensi secara medis bagaimana, Dok? Jadi kalau secara medis mau berapa kali seminggu ya itu nggak ada masalah. Yang penting asal mampu saja, tidak ada keterpaksaan dan kedua-duanya sama saling menikmati, it's okay. Tapi yang perlu kita camkan dalam benak kita bahwa tadi saya katakan, Pak Jarod yang katakan ya, seks itu bagian dari rekreasi. Ya, artinya ini tidak sama dengan olahraga yang bisa kita jadwal. Ya 3 kali seminggu sekian jam itu olahraga. Ya, itu tapi seks itu bukan olahraga. Beda dengan olahraga yang harus kita bikin jadwal seperti itu. Jadwal minimal 3 kali, 4 kali, nggak seperti itu. Jadi menurut saya lebih baik Anda sekali seminggu tapi intim daripada Anda setiap hari tapi cuma semacam rutinitas. Artinya nggak menikmati juga. Ya, jadi intinya jangan sampai itu seks itu menjadi boring, jadi rutinitas yang membosankan malah tidak bisa dinikmati oleh siapapun, baik si suaminya atau si istrinya tadi. Ya, itu makanya intinya kita harus mengerti bahwa seks ini sesuatu yang beda. Ya, seks ini bukan sekadar masalah fisik saja, bukan sekadar masalah biologis saja, tapi ada unsur emosional dan psikis yang terlibat situ juga. Ya, dan makanya itu dan namanya unsur emosional dan psikis ini suatu hal yang sifatnya abstrak. Kita nggak bisa ukur berapa kali seminggu atau berapa kali sehari, malahan itu kita nggak bisa ukur. Ya, makanya ini juga termasuk menjawab membantah pemikiran bagi sebagian besar pria yang menganggap kalau bisa lebih sering itu lebih jantan, lebih memuaskan, lebih membahagiakan istrinya. Nggak benar seperti itu. Ya, ingat sekali lagi wanita itu makhluk emosional, tidak sama dengan pria. Ya, saya kira pria pun Anda kalau tiap hari berhubungan Anda bosan juga kok. Ya kan? Itu pria, apalagi perempuan. Ya, jadi ini artinya tidak ada rumus bakunya berapa kali seminggu. Yang penting saling kalau terlalu sering seperti itu. Ya, artinya seperti itu. Jadi tadi saya katakan kepuasan emosional, keintiman itu lebih penting daripada sekadar frekuensi yang akan menjadi rutinitas yang membosankan. Seperti itu. Ya. Sebelum Pak Jarod, ada laki-laki dan pasutri ya dalam masalah rumah tangganya, suami stres, dia mau menyalurkan untuk bisa menjadi refresh, malah minta jatah, malah hubungan seks. Istri sama-sama punya masalah, diajak hubungan seks, fokusnya di masalah itu. Itu. Nah, bagaimana Pak Jarod? Iya. Pertama frekuensi tadi, lalu pertanyaannya kedua tadi. Yang frekuensi begini, jadi kalau Alkitab itu mengenai hubungan suami istri itu digunakan kata yada. Ya. Yada itu intim. Bahkan kata yada itu juga dikatakan ditulis untuk hubungan kita dengan Tuhan. Itu yada juga. Makanya intim dengan Tuhan. Nah, maka dalam keintiman itu seperti juga sama ya, yang Pak Dokter ajarkan juga itu sepakat kita ya, bukan soal frekuensi, tapi bagaimana dua-duanya menikmati. Memang kalau laki-laki itu sebenarnya nggak ada bosannya sih, karena laki-laki itu seks kalau konsepnya kan simple ya, kayak kencing gitu, pengen disalurkan gitu. Jadi kayaknya nggak ada deh orang bosan kencing. Laki-laki itu seks kayak makan gitu. Jadi sehari 3 kali ya nggak bosen-bosen itu ya lapar makan. Jadi saya tuh berjumpa laki-laki yang seksnya tuh tiap hari. Bahkan saya pernah kemarin di Jambi itu ada ibu-ibu itu yang Pak suami saya itu sehari minta 3 kali ya Pak. 3 kali sehari. Iya ya. Itu jenis kelinci Pak. Pagi ngesek, siang ngesek, malam ngesek. Lah ibu nggak bosen Bu? Ya mau bosen gimana lagi gitu. Begitu saya ketemu suaminya yang mana? Ya ini. Ya elah Pak Pendeta. Dalam roh dan kebenaran.
Doa pagi selesai, sek. Doa siang selesai, sek. Ibadah malam selesai, sek. Gitu. Aduh, itu saya ketemu cerita yang ada-ada aja. Keliling Indonesia ini ceritanya macam-macam gitu ya. Ya nggak bosen tuh ya, pada laki-laki tuh mau seks tuh kayak orang kencing gitu ya. Jadi jarang saya menjumpai istri. Tapi ada suami, ada juga sih yang ada juga pernah yang sampai mengeluh gitu, Pak, istri saya itu minta tiap hari loh, Pak. Wah, bagus dong. Iya, susah carinya ini. Bagus. Ada ternyata ibu yang wanita yang begitu. Lah itu istri saya, Pak. Ya, aduh. Itu kalau bapak yang lain dengar pasti kan tukar tambah itu. Oke. Jadi ternyata ada juga gitu ibu yang pengen tiap hari, tapi itu kasus jarang gitu ya. Nah, sekarang begini sebenarnya benar sih, yang benar itu intim tadi, kembali kepada intim. Intim itu berarti bukan dijatah, bukan dijadwal, tapi ya kira-kira lah seminggu sekali, 2 kali, apa 3 kali, tergantung usia juga ya. Kalau makin tua itu ya memang laki-laki itu nggak ada matinya ya. Itu makin tua itu kakek-kakek itu tetap maunya itu nggak ada matinya, maunya. Tapi kemampuannya kan mati gitu. Jadi laki-laki itu tetap kemampuannya itu dengan umur itu umur itu nggak bisa bohong ya kan. Yang pengen ditunjukkan itu kan kemauannya. Maka kadang ototnya dikekarin, cari obat kuat. Itu kan cari obat kuat itu tanda-tanda kalau kemampuannya berkurang sebenarnya gitu ya. Jadi ketika umur bertambah itu kemampuannya pasti berkurang. Sampai ada nenek-nenek yang takut juga itu, kakeknya malam-malam gerayang-gerayang. Tapi saya sering kalau ketemu nenek-nenek itu, Nek, jangan takut, Nek. Itu kakek-kakek gerayang-gerayang sedang menguji itu bisa berdiri apa enggak. Ternyata enggak bisa. Gitu. Jadi itu bukti kalau dia mau, tapi enggak mampu. Gitu. Begitu mampu berdiri, ya mau dimasukin udah tidur lagi. Gitu. Jadi dengar kucing lewat aja tidur lagi. Namanya udah kakek-kakek gitu ya. Tapi ada juga sih kakek yang masih bisa memperkosa dan membuat orang hamil. Ya. Tapi itu kebanyakan usia juga nggak bisa bohong. Nah, jadi gini, kan kita menikah itu pasti tambah tuanya bersama dong, gitu ya kan. Jadi seiring dengan istrinya menopause juga sebenarnya laki-laki itu keperkasaannya berkurang. Kecuali dia pengen mencoba tampil muda aja dengan rambut cepat, mobil sport, itu kan sebenarnya mau melawan ketuaannya yang de facto terjadi gitu loh. Maka sebenarnya Tuhan itu nggak merancang manusia itu untuk sengsara, istrinya berkurang, kemampuannya, suaminya dibikin menjadi-jadi, enggak sih. Ya, jadi kita jalani aja hidup ini. Nah, maka sebenarnya secara hubungan suami istri itu yada itu intim. Makanya konsentrasi kita sebenarnya bagaimana membangun keintiman relasi, keintiman hubungan. Nah, kalau tadi bicara apa tadi? Yang kedua. Yang keduanya tadi apa lupa blank selain ini apa sama-sama mengalami masalah, suami menyalurkannya lewat seks, istri menolak. Memang ada begini, memang ada nasihat karena memang ya tidak semua orang punya kecenderungan yang sama ya. Ada tipe-tipe orang di mana justru kalau habis bertengkar, lalu memaafkan, lalu emosinya tersentuh karena saling memaafkan, malah jadi terangsang. Itu memang ada, gitu ya. Nah, paling gampangnya begini, kalau gitu istri saya yang model mana ya? Ya coba aja, kalau habis bertengkar, habis ada masalah, lalu baik-baikan, jadi akrab, diajak mau, ya udah mauin aja. Kalau nggak mau ya jangan, gitu ya. Jadi ada yang habis bertengkar, ngajak, wah tambah terluka dia, itu. Jadi memang dalam buku itu macam-macam ya, apalagi kalau bukunya buku yang tidak resmi gitu ya, sarannya itu waduh, misalnya saat-saat bercinta yang paling menggairahkan, 1 habis naik gaji, 2 habis menangis, 3 habis bertengkar gitu ya, itu hoax. Kalau nggak percaya bertengkarlah, lalu ajaklah dia main kalau mau, ya kan. Jadi ya tapi ada 1-2 orang, tapi kebanyakan yang namanya wanita itu makhluk emosi gitu ya. Habis dimarahi, habis berantem diajak gitu ya. Jadi belum tentu dia itu mau. Jadi tapi kalau memang mau mencoba ya silahkan, tapi dengan syarat ya resiko tanggung sendiri. Jadi belum tentu dia mau. Iya. Oke, lanjut pertanyaannya.
Jadi kalau ada tipikal istri yang emosinya naik setelah bertengkar, mau ya ajak bertengkar dulu, minta maaf, baru hubungan gitu ya. Itu salah satu tips. Biasanya jarang ada yang begitu. Ya jarang, jangan coba-coba. Nanti Anda istrimu nyanyi pulangkan saja, aku ke rumah ibuku lah, kapok dah. Yunus Ruben, Dok, kalau durasi yang ideal, berapa lama dalam hubungan intim? Nah ini penuh pertanyaan, hubungan intim waktu penetrasi atau fair play-nya dan seterusnya. Nah ini perlu survei sendiri, coba aja. Iya, ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, sangat bagus lagi. Jadi penting bagi kalau Anda seorang pejantan sejati, mari kita mengeksplor, mari kita belajar tentang seks secara ilmiah. Ya, jadi tadi Pak Jarod sudah singgung di awal bahwa pria itu bisa berhubungan seks dengan siapa saja tanpa perlu keterikatan emosional. Dan pria lebih mudah terangsang dengan cara yang sangat mudah, hanya dengan melihat gambar telanjang, lihat film porno, jelas terangsang, walaupun dia nggak kenal dengan si perempuan tadi. Tapi wanita ini beda ceritanya. Ya, wanita perlu keintiman emosional baru bisa merasakan kepuasan seksual tadi. Nah, kemudian kita juga harus belajar bahwa antara pria dan wanita itu masing-masing punya fase seksual yang berbeda. Ya, kita tahu ada 4 fase seksual, ada arousal, fase ketika terangsang ya. Nah, kalau pada pria dia mulai ereksi ya. Nah, kemudian fase plato. Fase plato itu ketika sudah terjadi senggama, penis sudah masuk ke dalam vagina. Ya, kemudian fase orgasme dan fase resolusi. Nah, kalau pria yang ingin memuaskan pasangannya, dia harus tahu bahwa wanita ini untuk bisa arousal, untuk bisa terangsang itu butuh waktu lebih lama dibanding laki-laki. Laki-laki bisa ejakulasi dalam 2 menit berhubungan. Ya, kita masturbasi nggak sampai 2 menit sudah ejakulasi. Itulah laki-laki. Tapi perempuan nggak bisa begitu caranya. Jadi intinya laki-laki harus sabar menyesuaikan ritme biologis dari si istrinya atau pasangannya tadi. Ya, pertama kita harus pastikan si istri dalam kondisi yang sudah arousalnya sudah cukup, fase terangsangnya sudah cukup. Baru ketika dia masuk plato, tinggal menunggu orgasme saja. Orgasmenya diusahakan bersamaan. Jadi ini ada seninya. Ya, dan masing-masing perempuan itu beda-beda. Ya, beda-beda. Ada yang cepat arousalnya atau cepat terangsangnya, cepat dia mencapai orgasme, tapi ada juga yang lambat ya, karena itu banyak faktor yang mempengaruhi, faktor tadi ketidakterbukaan masalah seks, faktor background pendidikan yang katakanlah kurang edukasi seksual ya, karena juga kita tahu di masyarakat ya, halo ya, halo. Lanjut Dok, lanjut Dok. Ya, jadi kita tahu di masyarakat bagi seorang perempuan itu seringkali dikatakan tabu untuk bicara masalah seksual. Nah, ini suatu pemikiran yang harus kita rubah. Nah, tapi karena kita sudah hidup sekian lama dikatakan bahwa wanita itu tabu membahas masalah seksual, jadi timbul ketakutan, timbul suatu perasaan jijik yang abnormal terhadap seks. Padahal ini suatu hal yang salah. Semua orang berhak menikmati seks, baik pria ataupun wanita. Ya, makanya Anda sebagai suami, Anda sebagai pria, Anda harus mengerti istri saya ini modelnya seperti apa. Apakah dia terbuka dalam masalah seksual atau tidak? Ya, karena wanita yang terbuka dengan masalah seksualnya, dia akan lebih mudah arousal, lebih mudah terangsang, lebih mudah mencapai orgasme. Nah, kalau dia belum mencapai orgasme, dia nggak perlu waktu panjang. Ya, dan juga bagi pria juga harus tahu bahwa tadi saya katakan 70% wanita itu orgasmenya justru saat foreplay, bukan saat dia penetrasi, saat dia koitus, saat penis masuk dalam vagina, bukan saat itu. Jadi makanya lakukanlah foreplay ini secukupnya untuk mencapai titik di mana wanita siap untuk mencapai orgasme bersamaan dengan si prianya tadi. Dan itu masing-masing wanita berbeda sekali. Kita harus mengeksplor sendiri, ya. Dan juga satu lagi saya tambahkan ya, saya ulangi lagi, bukan saya tambahkan ya, seperti perkataan Pak Jarod tadi ya, bahwa sangat mustahil wanita menikmati seks tanpa keintiman emosional. Jadi bangun dulu keintiman emosionalnya, maka kepuasan tadi secara fisik itu baru bisa dinikmati dengan lebih mudah oleh si perempuan. Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, karena kita sudah 21.33. Ini dari Ruth. Ini ada 2 Ruth, tapi Ruth yang satu lagi. Malam Pak, saya mau bertanya, kalau tadi lebih sering diangkat supaya suami mengerti sisi emosional istri, apakah ada saran dari Bapak untuk sebaliknya? Bagaimana istri agar dapat menyenangkan suami? Satu kali dengan sebuah ini dosa atau tidak? Silakan Pak Jarod. Iya. Nah, untuk memuaskan suami itu sebenarnya
Sebentar, ini suara. Ya, untuk memuaskan suami itu jauh lebih gampang sebenarnya ya. Laki-laki itu ya ingin lebih sering gitu ya. Kasih aja sering-sering udah pasti dia senang. Terus kalau buka ibu aja langsung ya. Ibu nggak orgasme, tapi kan kalau ibunya memang kan ada wanita begini, ada wanita tuh yang ya aku dibahagia asal suami bahagia. Waduh, kalau wanita model begitu lebih gampang lagi tuh. Karena laki-laki tuh 2-3 menit ejakulasi pasti dia udah senang tuh. Jadi sebenarnya laki-laki tuh gampang sih. Dia 2-3 menit selesai. Jadi kan ibu sebenarnya nggak perlu kerja keras gitu kan. Kalau suami harus memuaskan istri nih, karena dia harus kerja keras gitu. Dia mampunya 2 menit, tapi istrinya orgasmenya 10 menit atau 30 menit. Itu kan perlu memperkasa dirinya. Tapi kalau istri memuaskan suami itu sih gampang lah, 2-3 menit aja dia selesai. Apalagi pel tuh, nempel aja metu gitu ya, nempel selesai. Jadi sebenarnya laki-laki itu gampang, dikasih lebih sering aja udah senang dia. Pokoknya minta dikasih gitu, itu pasti dia senang banget. Ini yang bapak-bapak boleh bilang amin. Amin. Jadi itu gampang. Amin. Jadi kalau memuaskan suami itu sebenarnya lebih gampang sih, karena maunya itu tadi laki-laki itu nggak ribet kok. Ya, seks itu ya cuma kebutuhan biologis, butuh ya kasiono gitu kan, berikan, udah selesai gitu. Nggak ada sebenarnya yang bapak dia kan perlu dijelasin bahwa wanita tuh relasi loh, dengarkan dia ya, berikan perhatian, berikan pujian. Lah laki-laki itu bu, ibu habis marah itu bapak-bapak itu dikasih seks mau loh dia. Jadi laki-laki itu paling gampang sebenarnya ya. Kalau mau diajak seks itu laki-laki paling gampang, dan itu adalah kebutuhan utama. Jadi laki-laki itu makan sama seks udah gitu. Dia makan kenyang udah senang hatinya. Ya, dia nggak banyak pikiran ya. Dikasih seks udah. Jadi sebenarnya memuaskan laki-laki itu jauh lebih mudah. Walaupun kayak dia butuh dihormati. Bagaimana dengan onani, Pak? Dia butuh dihormati dan itu nggak terlalu banget. Nah, onani. Kalau kita berkata barang siapa mengeluarkan lelehan, baik sengaja atau tidak sengaja berarti mimpi basah. Baik cemar kain atau tidak cemar kain berarti datang bulan. Lelehan dengan tidak sengaja juga berarti dia ada penyakit kotor yang keluar lelehannya. Yang menarik adalah mau sengaja, mau tidak sengaja, mau cemar kain, tidak cemar kain, hukumnya sama, dia tidak tahir. Jadi mau onani, mau mimpi basah, mau wanita datang bulan, itu hukumnya sama, dia tidak tahir. Apa sih tidak tahir itu? Orang kusta itu tidak tahir. Jadi Bapak Ibu menyentuh orang kusta itu tidak tahir. Apa sih tidak tahir itu? Nggak layak melayani. Jadi kok seorang imam jatah jadwalnya melayani di tabernakel, lalu dia menyentuh orang kusta, maka harus diganti orang lain. Malah tadi malam mimpi basah, keluar sperma, nggak boleh melayani. Onani nggak boleh melayani. Karena apa? Tidak tahir. Jadi tidak tahir itu kondisi tidak layak melayani. Dosa apa tidak? Tidak tahir sama dosa itu beda. Dosa itu dilarang membunuh lalu membunuh. Nah, dosa itu melanggar perintah Tuhan. Ya, tidak ada ayatnya membunuh itu dosa, gitu nggak ada. Tapi jangan membunuh ada, gitu ya. Maka ayat itu dilarang hormatilah orang tuamu. Tidak menghormati berarti dosa, ya. Nah, tidak ada ayatnya dilarang mengeluarkan lelehan. Tapi ada ayatnya kalau mengeluarkan lelehan tidak tahir. Jadi dosa itu melanggar firman Tuhan, membunuh itu dosa. Tapi kalau misalnya menyentuh orang kusta, itu bukan dosa. Ya, tapi minggu itu jangan melayani. Minggu depan baru boleh melayani, karena tidak tahir itu tidak layak melayani. Seorang imam, jadwalnya melayani, bapaknya mati, dia harus mandikin mayatnya. Dia tidak tahir. Dia bilang sama imam kepala, ya, supaya digantikan. Nah, minggu depan dia boleh melayani. Jadi tidak tahir itu tidak layak melayani. Tapi jangan hobinya tidak tahir ya. Misalnya, aduh udah lama nih nggak pegang mayat, mau ke kamar mati dah, ke tempat orang dusta, orang ini mau cari mayat biar dipegang-pegang gitu ya. Jadi jangan hobinya onani gitu loh. Onani itu tidak tahir, tapi jangan hobi. Kalau hobinya onani, pasti ada dosa lain yang terkait. Misalnya pornografi, melihat film porno, ketidakpenguasaan diri. Jadi orang kok hobinya nyentuh mayat gitu loh ya. Lah orang kok hobinya cari orang kusta gitu ya. Kalau emang panggilannya mendoakan orang kusta ya, itu ya panggilan yang cukup spesifik ya, tapi kan jarang gitu kan. Jadi nggak ada orang hobi itu nyentuh mayat gitu. Kalau belum cium mayat kayaknya belum bisa tidur nih. Nah, itu aneh namanya. Sama juga orang kok hobinya onani. 3 bulan, 2 bulan sekali ada onani mungkin kayak dipahami. Ya sudah, yang penting minggu itu jangan melayani. Kalau gerejanya menerapkan hukum Taurat. Ya, di mana kalau tidak tahir besoknya tidak melayani.
Tapi kalau gerejanya nggak menerapkan itu, ya lagi datang bulan ya boleh itu jadi WL gitu. Saya dulu pernah gereja di Bogor yang ikut kabar mempelai, itu wanita lagi datang bulan nggak boleh pelayanan loh, karena tidak tahir gitu ya. Sama juga kalau mimpi basah, lapor Pak Gembala kemarin saya mimpi basah gitu. Jadi minta maaf, saya minta dijadwalin diganti yang lain. Oh ya diganti yang lain gitu. Karena apa? Menerapkan hukum ketidaktahiran. Tapi gereja sekarang jarang yang masih memegang prinsip ini. Maka saya ngomong begini lancar, karena pernah ikut dalam sebuah gereja di mana menerapkan hukum ketidaktahiran atau ketahiran sebagai syarat nanti minggu boleh melayani apa tidak. Nah, kalau ketidaktahiran menjadi hobi, onani menjadi hobi, pasti ada terkait dengan dosa lain. Ya misalnya pornografi, sehingga gara-gara pornografi itu lalu onaninya tiap hari. Ya, maksud tidak tahir tiap hari. Tidak tahir itu kalau wanita kan 28, 30 hari sekali datang bulan, itu kan dimaklumi. Gitu. Jadi kalau orang tidak tahir itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau hobinya tidak tahir, itu sebenarnya aneh. Gitu ya. Atau keterikatan kedagingan. Nah, keterikatan tadi ada akarnya. Ada apa akarnya? Misalnya pornografi. Pulihkan pornografinya, pasti ketidaktahirannya bisa selesai. Iya. Oke, baik. Ini tinggal satu lagi nih. Wanita soalnya yang tanya, Pak, soal ritme seksual. Mohon penjelasan singkat, silakan. Apa itu? Sepertinya sudah. Tentang ritme seksual yang ideal bagaimana? Oh, tadi tuh Pak Dokter jelasin tuh udah itu. Yang barusan tadi itu ritme itu. Ritme itu maksud ritme atau frekuensi atau bagaimana? Nah, ritme. Jadi maksud ritme atau frekuensi ini. Oke, silakan Dok, singkat saja. Ya tadi kalau frekuensi TKR sudah jawab tadi ya, frekuensi Ya, itu tidak ada angka pastinya ya. Jadi intinya yang penting sebenarnya kedua pihak menikmati, sama-sama puas, sama-sama tidak ada keterpaksaan. Jadi it's okay. Dan saya dan Pak Jarod juga setuju bahwa keintiman itu lebih penting dibanding frekuensi. Karena kalau kita lakukan terlalu sering juga, lalu timbul kebosanan, lalu timbul keterpaksaan. Malah akhirnya seksnya menjadi boring, jadi tidak menimbulkan keintiman lagi, dan itu suatu hal yang tidak dianjurkan. Ya, tapi kalau yang tadi tanya tentang ritme atau fase seksual itu, jadi begini, laki-laki perempuan itu ada fase-fase seksual ya, mulai fase arousal, fase terangsang, lalu fase platu itu fase datar, di mana sebelum menuju fase orgasme, dan fase terakhir adalah fase resolusi. Nah, kemudian perbedaan utama fase seksual antara perempuan dengan wanita, ya, halo, didengar perkataan saya? Halo? Iya, terus Dok. Oh, ya, oke. Kalau pria, begitu sudah ejakulasi, resolusi dia langsung turun grafiknya. Dia kalau untuk mulai lagi susah, dia butuh waktu lama untuk recover. Tapi kalau perempuan, sekali dia orgasme, dia bisa fase resolusinya nggak harus langsung turun, grafiknya nggak langsung turun secara drastis ya. Dia punya chance untuk mengalami multiple orgasme. Ya, ini kelebihan perempuan dibanding laki-laki. Ya, perempuan tuh memang dia susah mencapai orgasme, tapi begitu dia sudah mencapai titik orgasme tadi, dia mudah untuk mencapai orgasme yang berikutnya. Bahkan seberkali-kali. Laki-laki lemes ya, Dok, ya. Perempuan nggak bisa, sudah sekali, karena padahal laki-laki orgasme berarti ejakulasi. Kalau udah ejakulasi, udah orgasme, sudah selesai. Dia butuh waktu sekian menit, sekian jam untuk bangkit kembali. Itu laki-laki. Tapi kalau perempuan nggak begitu. Ya, dia tidak ada ejakulasi kan perempuan itu, dia orgasme, dia turun sedikit, mungkin dengan rangsangan seksual yang cukup, dia bisa orgasme lagi berkali-kali. Itu kelebihan perempuan, bedanya seperti itu. Ya. Oke, Dok, closing statement. Setelah itu Pak Jarod, dan saya minta kesediaannya Pendeta Jandri Sondak untuk berdoa. Silakan. Ya, jadi closing statement-nya, jadi saya katakan bahwa kita kalau bahas masalah seks yang memuaskan ya, baik untuk pria dan wanita itu, kita jangan terpaut hanya dengan aspek fisiknya saja, aspek ukurannya, panjangnya, dan lain sebagainya, aspek durasinya. Bukan itu masalahnya. Ya, karena di dunia ini makhluk yang melakukan hubungan seks itu cuma manusia. Ya, hewan tidak melakukan hubungan seks. Hewan itu hanya melakukan populasi. Populasi karena faktor hormonal. Ya, untuk keperluan reproduksi. Sementara kalau manusia itu melakukan hubungan seks itu ada faktor reproduksi dan ada faktor rekreasi. Rekreasi itu faktor apa? Mencari kenikmatan, mencari kesenangan, berbagi kenikmatan dengan pasangannya. Nah, aspek ini membuat manusia itu berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya tadi. Dan ini penting bahwa untuk namanya aspek kenikmatan yang sifatnya emosional, abstrak ini tidak ada nilai pastinya. Jadi makanya Anda jangan buang-buang waktu memperbesar, memperpanjang, karena bukan di situ. Tadi saya sudah katakan secara ilmiah, fisiologis pun itu suatu hal yang absurd. Ya, Anda punya kemaluan panjang, tapi klitorisnya, organ sensitifnya ada di luar vagina kok buat apa? Nggak kena juga kok, ya kan?
Nah, kemudian Anda punya sesuatu yang besar, apakah lebih nikmat? Coba Anda korek hidung pakai jempol, apa nggak sakit? Nah, jadi belum tentu ya sesuatu yang besar panjang lebih nikmat itu belum tentu pasti nikmat, tidak. Ya, nikmat versi siapa? Versi Anda atau versi pasangan Anda? Nah, makanya kembali bagi kita semua pria, ketika Anda memikirkan hal-hal seperti itu tadi, tolong tanyakan pada diri Anda. Anda ingin memuaskan pasangan Anda atau memuaskan ego Anda? Ya, karena seringkali tadi saya katakan ada suatu riset kuesioner ya, riset mengatakan 80% wanita itu nggak mempermasalahkan masalah ukuran. Ya, maka yang 20% malah pengen lebih gede lagi. Ya, jadi bukan masalah itu sebenarnya, masalah keintiman itu yang lebih mempengaruhi kepuasan. Baik. Baik, Pak Jarod, closing statement, Pak. Iya, singkat saja ya, karena itu teman-teman, baik Bapak ataupun Ibu ya, kita perlu belajar kembali kepada firman Tuhan yang tadi sempat saya baca walaupun singkat banget, supaya kita menaruh penghormatan dan pengudusan terhadap tempat tidur. Ya, jadi firman Tuhan itu menghendaki kita menghormati pernikahan, menguduskan tempat tidur, membangun kesetiaan, karena itulah nilai-nilai yang perlu kita bangun. Di dalam nilai-nilai seperti itu, maka seks akan mendapat tempat yang terhormat, bahwa itu bagian puncak dari pernyataan cinta kita. Kita, kalau laki-laki, kita tanggung jawab, kita menghidupi keluarga, kita rajin bekerja, kita setia, kita baik sama istri, bahkan sama keluarga istrinya, maka istri akan meresponi kasih suami dengan memberikan seks atau cinta. Sama juga istri menghormati suami, memberikan kesempatan untuk mengambil keputusan, walaupun istrinya lebih kaya, tapi istri menghormati suami untuk mengambil keputusan, untuk sebagai imam, dia tunduk dan taat. Dan ketika istri menghormati suami, mengasihi suami, maka suaminya mencintainya, dan salah satu bentuk pernyataan cintanya adalah seks. Nah, di situ seks manusia menjadi jauh berbeda dengan seks makhluk yang lain. Dan disitulah sebenarnya nikmatnya itu berbeda, karena kita bukan hanya pemenuhan hasrat biologis, tetapi hasrat dari relasi, bahwa kita komitmen untuk hidup bersama, menghadapi masalah bersama-sama, menghadapi COVID bersama, menghadapi tagihan bersama, dapat untung, nikmati bersama, jalan sama-sama, olahraga sama-sama, nah malam harinya ada seks sama-sama. Itu kita menjadi makhluk yang berbeda, yang tidak ada duanya, ya, karena binatang nggak ada yang seperti itu. Nah, itulah kita bermartabat, ya, menjadi manusia yang bermartabat, karena kehidupan suami istrinya terhormat. Tuhan memberkati. Baik. Tuhan memberkati. Saya minta Pendeta Jandri Sondak masih monitor. Ya, silakan. Berdoa singkat dan kita akan menutup pertemuan kita. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam ini, buat seminar yang sudah boleh terlaksana, memberkati apa yang sudah dibagikan, sehingga kami sebagai suami maupun istri boleh berfungsi sebagaimana ketetapan Tuhan bagi kami, bahkan memberkati para narasumber yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini, baik Pak Jarod Wijanarko, Pak Dr. Atmaja, maupun Pak Heri Christian, bahkan semua yang telah mengikuti seminar pada malam hari ini. Engkau memberkati kami semua, dan biarlah Engkau terus mengurapi kami, memakai kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.